Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Raja Naga Harimau melihat situasi saat ini dan tidak bisa menahan senyuman, kebetulan yang luar biasa, sepertinya kota Bian tidak akan menjadi medan perang yang buruk sama sekali. Haha, kalau begitu kita akan bertarung. Master Klan Jian dengan angkuh menyatakan, jarang sekali semua orang berada di tempat yang sama. Kita bisa melunasi hutang lama dan baru bersama-sama. Oleh karena itu, dia melihat ke arah kelompok Taiyang Wang dan Sein Perdana Laut yang mengkristal. Ye Qingcheng tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia menatap kelompok itu dan perlahan berbicara, sekarang semua orang sudah ada di sini, mari selesaikan semua keluhan kita. Namun, kota Bian adalah kota kuno, sayang sekali jika kita menghancurkannya. Dengan itu, hukumnya mulai melayang di sekelilingnya saat menjalani permutasi yang berbeda. Dengan penyalurannya, bumi berputar dan medan perang kuno menjulang ke puncak kota. Jika kita ingin bertarung sampai mati, mengapa tidak memasuki medan perang ini? Ye Qingcheng dengan gagah berani melangkah masuk. Tindakan seperti itu membuat banyak orang berada dalam kebingungan yang menakutkan. Dia mampu mengendalikan seluruh medan perang kuno dengan mudah. Mungkinkah dia juga memiliki kendali atas seluruh kota? Siapa yang takut pada siapa? Kalau begitu, pertarungan. Master Klan Jian membawa para ahli dari Klan Jian ke medan perang dengan teriakan yang mendominasi. Jurang kami tidak akan pernah memaafkanmu karena telah membunuh cucuku. Taiyang Wang juga membawa ribuan ahli dari jurang ke depan. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir. Perdana Sein Laut yang mengkristal bertindak seolah-olah kemenangan sudah dekat. Dia mencibir dan memimpin pasukannya maju juga. Alasan kepercayaan dirinya adalah karena hubungannya dengan Ye Qingcheng, dia tahu bahwa kemenangan akan menjadi milik mereka. Raja Naga Harimau mengukur situasi sebelum tersenyum, agak menarik, saya juga ingin melihat skema seperti apa yang Anda miliki. Dengan itu, kekuatan benteng juga ikut bergabung. Tidak perlu menyebutkan 18 kekuatan. Mereka sudah lama berada di pihak Ye Qingcheng sehingga pasukan mereka juga masuk. Hukum universal melayang di sekitar medan perang kuno yang memiliki suasana kematian. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan medan perang ini, tapi medan perang ini pasti mampu menahan serangan dari Virtuous Paragons. Dalam sekejap, dua sisi terbentuk di medan perang ini. Sekte Laut dan Jurang memiliki keluhan terhadap Klan Jian, jadi mereka secara alami bersatu. Ye Qingcheng mengonversi. Dia memiliki keyakinan penuh dalam mengendalikan situasi saat ini. Kali ini, Klan Jian dan Imperial Edge harus bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Ye Qingcheng berkata perlahan, Pangeran Gagak Emas adalah saudara angkatku namun Nona Jian menyakitinya lalu memerintahkan Li Qiye untuk membunuhnya. 18 Celestial muda memiliki hubungan yang mendalam dengan saya, tetapi Imperial Edge membunuh mereka. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Master Klan Jian sambil tersenyum bertanya, kata-kata yang berani, tapi mampukah kamu mengendalikan situasi ini? Ye Qingcheng tidak peduli saat dia menjawab dengan percaya diri, Tuan Klan Jian, saya yakin bahwa saya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika Klan Jian tetap tidak menyesal, maka saya akan mendukung Sekte Laut dan Jurang dalam pencarian keadilan. Sepertinya kamu yakin akan menang. Bagaimana dengan Jurang Heavenhoof? Raja Naga Harimau tersenyum pada Ye Qingcheng. Taiyang Wang menjawab, haha, bahkan jika benteng Beastmastermu ingin terlibat, kita akan bersama dengan Sekte Laut, tidak ada yang lebih baik daripada yang Nobel Ye berada di pihak kita. Klan Jian harus bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Jurang dan Ye Qingcheng sudah memiliki hubungan masa lalu. Dan sekarang dia menunjukkan bahwa dia mampu mengendalikan medan perang kuno kota Bian. Jurang dengan senang hati bekerja sama di dekatnya di atas negosiasi mereka sebelumnya. Jurang itu menginginkan dunia binatang sementara Ye Qingcheng memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Oleh karena itu, Jurang harus memanfaatkan Ye Qingcheng dengan baik untuk mencapai tujuan mereka. Seorang teladan dari 18 sekte besar dengan dingin mengucapkan, Imperial Edge membunuh murid-murid kita sehingga mereka harus bertanggung jawab atas hal ini juga. Dari segi jumlah, kubu Ye Qingcheng pasti memiliki tepian dengan Jurang, Sekte Laut, 18 kekuatan besar, dan pasukannya sendiri.
Raja, belum terlambat bagi benteng Beastmastermu untuk pergi. Ye Qingcheng memamerkan persahabatannya dan yakin akan kemenangan. Terlebih lagi, dia masih memiliki kartu as yang tersembunyi. Di matanya, satu-satunya penyesalan adalah ketidakhadiran Li Qiye. Kalau tidak, dia bisa menangani semuanya dalam satu sapuan bersih. Benarkah? Sang raja tersenyum menanggapinya, jadi, Anda adalah pengambil keputusan di tempat ini saat ini. Tentu saja tidak. Ye Qingcheng tersenyum riang, jika raja bersedia pergi dan tidak terlibat dengan dunia binatang, maka saya yakin kubu Taiyang Wang tidak akan melamar Anda. Hah? Taiyang Wang tertawa dan menambahkan, saya memang bisa mempertimbangkan saran keponakan berbudi luhur. Jika bentengmu pergi sekarang, kita bisa terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keyakinan yang luar biasa. Master Klan Jian mencibir sebelum raja dapat menjawab, Ye Qingcheng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bertanggung jawab dan dapat melakukan sesukamu? Tidak, Ye Qingcheng berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika Master Klan Jian memerlukan mediasi saya, maka saya akan mencoba yang terbaik. Perlu diingat bahwa Nona Jian membunuh Dewa Intan dan memerintahkan Li Qiye untuk membunuh saudara Gagak Emas. Ini tidak akan mudah. Aduh, surga selalu memberikan jalan bagi manusia. Meskipun saudara Golden Crow telah meninggal, jika Nona Jian bersedia untuk tetap mendampinginya dan menikah dengannya, maka mungkin ini bisa menyelesaikan dendam antara kedua belah pihak. Kata-katanya membuatnya terdengar bertekad untuk menyelesaikan keluhannya, tapi itu lebih merupakan upaya yang disengaja untuk menimbulkan lebih banyak masalah, untuk memperkuat kebencian antara kedua belah pihak hingga akhirnya menghasilkan pertempuran sampai mati. Omong kosong, Jian Wushuang segera berteriak. Busurnya menyala saat dia melepaskan panah tajam ke arah Ye Qingcheng. Ye Qingcheng mengangkat kedua tangannya saat harta karun muncul di hadapannya. Ledakan, harta karun ini mampu menghentikan panah Jian Wushuang yang sangat cepat. Apakah klan Jianmu sangat menginginkan darah ganti darah? Orang suci utama itu mencibir dan langsung menuju ke arah Jian Wushuang. Sekte lautmu bukan apa-apa. Klan Jian ayahmu pasti akan menginjak-injak sektemu. Master Klan Jian terkenal karena melindungi dirinya sendiri, dia memerintahkan ahlinya untuk menyerang sekte laut. Klanmu cukup berani, tapi alam binatang bukanlah tempat bagimu untuk pamer. Taiyang Wang mencibir dan juga memulai serangannya terhadap Klan Jian. Sejak kapan jurangmu membuat keputusan untuk alam binatang? Setelah melihat jurang yang akan membantu sekte laut, Raja Naga Harimau bermanuver untuk mengepung mereka dengan pasukannya sendiri. Kedua belah pihak sudah lama menyimpan dendam, ini terutama berlaku untuk Klan Jian, Sekte Laut, dan Jurang. Sementara itu, Jurang dan Benteng memiliki persaingan yang lebih terpisah karena kedua kekuatan ini ingin menguasai alam binatang. Mati, pertarungan terjadi dalam sekejap. Beberapa ribu ahli dan virtues paragon bergabung dalam perkelahian tersebut. Ye Qingcheng tidak bisa menahan senyum setelah melihat pecahnya perang. Inilah yang dia inginkan. Pada saat yang sama, Mei Aonan datang menantangnya, Ye Qingcheng, aku akan membunuhmu hari ini. Dia memasuki medan perang dengan sosok gagah seperti Dewi Peran, patut dikagumi. Saya khawatir ini akan sulit. Ye Qingcheng tersenyum, Imperial Age Anda perlu menyelesaikan pertikaian darah dengan 18 sekte sebelum Anda dapat menantang saya. Itu benar. Seorang teladan dari aliansi mencibir, darah ganti darah. Kamu membunuh 3.000 murid kami, jadi kami akan menghancurkan Imperial Age kamu. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu orang pun hidup. Mei Aonan tidak mengedipkan mata saat dia mengeluarkan perintahnya. Haha, lebih seperti itu. Tiran semut emas dan yang lainnya melolong aneh. Dia memerintahkan para ahli dari Imperial Age untuk menyerbu pasukan 18 sekte. Mati. Aliansi besar juga bergemuruh saat pasukan mereka membanjiri pasukan tiran semut emas. Mei Aoxue, yang berdiri di samping Mei Aonan, memiliki tatapan dingin sambil memancarkan aura yang mengerikan. Dia berbalik dan pergi untuk bersiap membunuh paragon aliansi. Mei Aoxue jelas merupakan karakter yang menakutkan. Meskipun ia kurang terkenal saat menjadi keturunan klan Jianlong, ia memiliki kekuatan untuk membunuh paragon. Kamu ingin pergi? Kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Namun, sebelum Mei Aoxue pergi, 36 orang datang dari atas dengan momentum yang mampu menekan seluruh domain. Semuanya berambut putih dan memancarkan aura kuat.
Beberapa di antaranya adalah Raja Surgawi Puncak sementara yang lain adalah teladan biasa. Leluhur berlengan 8, Raja Anti saat ini. Orang-orang di luar medan perang bergumam setelah melihat 36 pria ini, 36 leluhur kerajaan, ini adalah pejuang paling kuat di bawah Panji Ye Qingcheng. Sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya kali ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Orang-orang tua ini adalah pejuang Ye Qingcheng yang paling kuat. Beberapa orang dibujuk untuk mendukungnya sementara yang lain memperhatikan potensinya yang tidak terbatas dan dengan sukarela mengabdi. Ada juga yang menantangnya, kalah, lalu memutuskan untuk tetap tinggal di kampnya, seperti leluhur berlengan 8 dan Raja Anti Arus. Yang paling lemah di antara mereka adalah Raja Surgawi Puncak. Bahkan banyak yang menjadi teladan. Dukungan dari leluhur ini berarti bahwa Ye Qingcheng memiliki 36 kekuatan besar di belakangnya, beberapa bahkan merupakan garis keturunan kekaisaran. Ini bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf terbesarnya karena latar belakang nenek moyang ini bahkan lebih kuat daripada 18 sekte lainnya. Ini adalah sumber daya yang memungkinkan dia bersaing demi dunia. 36 leluhur kerajaan melingkupi Mei Aoxue dalam sekejap mata. Mereka perlahan mengeluarkan senjatanya. Beberapa memiliki senjata tingkat Dewa Raja, yang lain memiliki artefak kuno, dan salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Saya mendengar Daois Aoxue telah mempelajari inti dari hukum Kaisar Abadi Yulong. Biarkan rakyatku menyaksikan hukum Kaisarmu. Ye Qingcheng berbicara. Dia sangat memikirkan Mei Aoxue. Bahkan bisa dikatakan Aoxue adalah musuhnya yang paling tangguh, bukan Mei Aonan. Tidak dapat disangkal bahwa Mei Aonan memang sakti. Namun, identitas keduanya sangat berbeda. Mei Aonan telah meninggalkan klan Jianlong untuk membentuk kekuatannya sendiri sementara Mei Aoxue adalah keturunannya. Kekuatan pribadinya juga tidak bisa dianggap enteng. Sebagai keturunan dari satu sekte dengan 3 kaisar, jika Aoxue ingin bersaing memperebutkan kehendak surga, maka dia akan memiliki sumber daya dan leluhur yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Inilah alasan mengapa Ye Qingcheng sangat mewaspadai dia. Mei Aoxue hanya dengan dingin mengungkapkan leluhurnya. Dia mengendurkan tangan ke kondisi sementara cambuk di tangan kirinya perlahan terentang seperti naga sejati yang merentangkan tubuhnya. Aura yang tak terpecahkan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Cambuk naga giok. 36 leluhur yang mengelilinginya terkejut setelah melihat cambuk ini dan menjadi serius. Cambuk naga giok adalah senjata takdir sejati milik nenek moyang Jianlong, Kaisar Abadi Yulong. Ini adalah kaisar pertama dari klan yang legendanya menyatakan bahwa ketika dia menggunakan cambuk ini, dia bisa berubah menjadi naga sejati. Mati! 36 leluhur berteriak dan langsung bergabung. Mereka ingin menggunakan serangan terkuat mereka untuk membunuh Mei Aoxue sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan cambuk yang sebenarnya. Bahkan paragon seperti mereka tidak akan mampu menahannya. Mei Aoxue tetap dingin sambil melingkari dirinya seperti naga sejati yang tak terkalahkan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan banyak sekali alam membeku. Dengan tangannya menciptakan segel yang berbeda, ledakan besar meledak. Ratusan naga es membubung ke langit dan tanpa ampun menerkam 36 leluhur. Ya Tuhan, benar-benar layak menjadi keturunan klan Jianlong. Bertarung melawan 36 leluhur saja, langkah pertama yang mendominasi. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada milik Ye Qingcheng. Orang-orang di luar kota gemetar setelah melihat serangannya. Banyak orang jenius yang menyadari saat ini bahwa jika seseorang yang menantang surga seperti Mei Aoxue mengambil tindakan lebih awal, mungkin Ye Qingcheng akan kesulitan mempertahankan gelarnya sebagai orang nomor 1. Sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri ini. Mei Aonan memegang pedang dan perisai sucinya dengan semangat tinggi saat mendekati Ye Qingcheng. Benarkah? Ye Qingcheng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dengan sikap riang saat dia berkata, "Taois Mei, kamu hanya akan menyadari kekuatanku yang sebenarnya di akhir." Mei Aonan menjawab dengan menghina, "Ye Qingcheng, mungkin aku memandangmu sebagai musuh di masa lalu, tapi hari ini, kamu telah menunjukkan dirimu tidak lebih dari seorang yang merayu. Merencanakan jalan menuju kehendak surga sungguh tidak terhormat, ini adalah jalan yang salah. Baiklah, jika Tao Mei mempercayai hal itu, biarkan aku merasakan senimu yang tiada taranya." Ye Qingcheng selalu begitu, natural dan tidak terkendali, apapun kesempatannya. Oleh karena itu,
banyak fenomena yang muncul. Sebuah kerajaan yang sangat luas muncul di belakangnya. Ada miliaran warga yang beribadah dan memberitakan orang-orang kudus. 3 virtues paragon tua melangkah keluar dari dalam. Ketiga virtues paragon tua ini tampak bertahan seperti Ye Qingcheng, seolah-olah tiba-tiba ada 3 klon dirinya. Namun, mereka memancarkan aura teladan kuno. Taois Mei, seni saya ini disebut satu dao membentuk 3 paragon. Kamu bisa melawanku setelah kamu mengalahkan avatarku yang ketiga. Ye Qingcheng dengan arogansi dengan kedua tangan di belakang punggungnya setelah menyatakan ini. Orang-orang di luar perbatasan cukup terkejut melihat 3 teladan kuno yang tampak identik dengan Ye Qingcheng. Seorang pakar di dekatnya, bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun beberapa penggarap hebat dapat membuat avatar mereka sendiri, avatar ini biasanya jauh lebih lemah dari tubuh aslinya. Namun, avatar ketiga ini bahkan lebih kuat dari Ye Qingcheng karena mereka sudah berada di level paragon. Puncak dari berkah dari paragon yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun dari kerajaan Stony Age selain pemujaan warganya. Ini memungkinkan Ye Qingcheng membuat 3 avatar yang bahkan lebih kuat dari dirinya. Salah satu leluhur menjelaskan, hanya sedikit trik. Mei Aonan mencibir dengan acuh tak acuh bahkan ketika menghadapi 3 avatar tingkat paragon. Dengan itu, dia dengan ganas menutupi perisainya lalu menghunuskan pedangnya. Benda langit di langit tiba-tiba kehilangan kecemerlangannya. Dengan pedang dan perisai di tangannya, dia maju tanpa rasa takut. Perisai itu menyerang dao yang tak terhitung banyaknya sementara pedang menembus 9 domain untuk melawan One Dao Forming Tree Paragon milik Ye Qingcheng. Membunuh. Sementara itu, kekacauan di sisi lain semakin memanas. Darah dan bagian tubuh beterbangan kemana-mana. Long Jingxian dan Jian Wushuang telah bergabung dalam pertarungan di sisi klan Jian. Keduanya menyerang ke kiri dan ke kanan sementara tidak ada yang bisa menghentikan gempuran mereka. Akhirnya, 2 teladan dari jurang harus muncul untuk menghentikan gerakan maju mereka. Kedua kubu saling menyerang dalam sekejap. Para ahli dari benteng, klan Jian, dan tepian bertempur melawan pasukan besar dari jurang, sekte laut, dan 18 kekuatan besar. Meskipun pihak Ye Qingcheng memiliki keunggulan dalam jumlah, pihak lain tidak hanya ada di sana untuk pertunjukan. Benteng itu mungkin tidak memiliki nenek moyang yang menakjubkan, tetapi kelompok raja melepaskan binatang buas dan makhluk terbang yang luar biasa untuk menghancurkan banyak ahli dalam sekejap mata. Yang paling mendominasi adalah Old Eight dari klan Jian. Busur Oses benar-benar menakutkan, ia mampu menembakkan matahari jauh di atas dan menembus jauh ke dalam neraka di bawah. Hanya satu anak panah yang menyebabkan darah muncrat kemana-mana di langit. Dalam sekejap, dia membantai sekelompok besar ahli dari sekutunya dengan tembakannya yang menghancurkan. Mereka yang memiliki budidaya lebih lemah segera ditekan oleh aura pembunuh busur dan hanya bisa berdiri di sana dan menerima kematian. Dengan ledakan keras, Taiyang Wang dan Santa Utama memanggil harta karun kaisar abadi mereka untuk menghentikan satu anak panah dari 8 tua. Namun, upaya gabungan mereka masih belum cukup untuk sepenuhnya menghentikan pembuangan 8 tua meski memiliki senjata kekalahan. Mereka menjadi terengah-engah karena kekuatan busur tulang, senjata yang menakutkan dan kejam. Para penonton di luar medan perang gemetar saat melihat Santa Utama dan Taiyang Wang dipaksa untuk terus mundur, terutama ketika anak panah dilepaskan dari busur dengan kekuatan pemerintahannya. Banyak orang yang langsung jatuh ke tanah karena tekanannya. Ye Qingcheng juga memperhatikan senjata menakutkan ini. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia perlahan berbicara, "Leluhur, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan langka, bunuh musuh sekarang sehingga tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan kita untuk dunia binatang. Teman-teman, inilah saatnya untuk menyerang, menjatuhkan mereka semua agar kita tidak membuang-buang waktu lagi." Tanpa sepengetahuan semua orang, seorang lelaki tua ditemukan berdiri di belakang Ye Qingcheng. Suaranya menggema di seluruh dunia. Orang tua ini masih menyimpan batunya sambil menghiasi baju besi berukuran naga dan lonceng perunggu yang dicontohkan. Saat dia melangkah keluar, aura naga memenuhi langit seolah-olah naga dewa sedang menempati tempat ini. Dewa Naga Batu, Li Fanming. Seorang jagoan besar dari ras golem melompat keheranan dan diperkaya setelah melihat lelaki tua ini. Dewa Naga Batu, orang yang bersaing dengan Kaisar Abadi Takong untuk mendapatkan kehendak surga.
Dia bahkan pernah mendorong kaisar keluar dari dunia pengobatan batu di masa lalu. Banyak orang menjadi heboh saat mendengar nama ini. Pada generasi sebelumnya, Li Fanming adalah nama yang mewakili kebanggaan dunia pengobatan batu. Dia adalah keturunan hebat dengan status tidak kurang dari Ye Qingcheng saat ini. Kemudian, dia melangkah menuju jalan kehendak surga. Kaisar abadi muda Takong pada saat itu mengunjungi pengobatan dunia batu. Sebagai seorang jenius dari dunia ini, Li Fanming adalah orang pertama yang menantang Kaisar Muda. Kaisar Muda kalah total dan dikejar oleh Li Fanming sampai ke ujung dunia ini. Akhirnya, sang Kaisar Muda berhasil melarikan diri dari dunia pengobatan batu dalam keadaan compang camping. Sejak saat itu, Li Fanming dikenal sebagai Dewa Naga Batu. Dia menjadi kebanggaan ras golem dan dunia pengobatan batu. Banyak orang yang menjunjung tinggi dia dan percaya bahwa dia bisa menjadi kaisar abadi. Sayangnya, dia dikalahkan saat bertemu Takong Muda lagi. Kemudian, dia menantang kaisar muda itu lagi 3 kali berturut-turut, tetapi semua usahanya berakhir dengan kekalahan. Setelah itu, ia tidak lagi berani menantang kaisar dan memilih hidup menyendiri, terutama setelah kaisar abadi Takong naik tahta, tidak ada seorang pun yang melihatnya lagi setelah itu. Ketika dunia hampir melupakannya sepenuhnya, Li Fanming sekali lagi muncul menjadi pelindung Dao Ye Qingcheng. Beberapa karakter di masa lalu menjadi emosional setelah melihat Li Fanming lagi. Jenius yang tak tersentuh di masa lalu akhirnya gagal. Namun, dia berdiri di belakang Ye Qingcheng menyebabkan banyak orang sesak napas. Dengan perlindungannya, Ye Qingcheng memang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kehendak surga. Bang! Busur Oses tidak dapat dihentikan. Si tua 8 langsung memaksa Taiyang Wang dan Santo Utama mundur sekali lagi. Waktunya mengakhiri ini. Tepat ketika Old Eight mengambil posisi tak terkalahkan untuk mengakhiri keduanya, sebuah bayangan turun dari langit dan mendarat tepat di depan Old Eight. Keturunannya menciptakan gelombang kejut yang sangat besar, menjatuhkan banyak ahli ke 4 arah dengan tidak menghargai teman dan musuh. Ini mengosongkan area luas di tengah medan perang. Dia memiliki tubuh manusia dengan kaki kalajengking. Tubuh bagian atasnya tidak jauh berbeda dengan manusia, tapi ada 6 kaki kalajengking besar di tubuh bagian bawahnya. Dia memiliki perisai kuno yang memancarkan aura kekaisaran. Namun, aura ini bukanlah bagian yang menakutkan. Ada suasana haus darah di sekelilingnya yang sangat menakutkan. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi lemah setelah aura ini menyerang mereka, seolah-olah mereka telah melihat iblis ketika rasa takut menyerang pikiran mereka. Setan kalajengking ini tidak terlihat setua itu, tetapi energi darahnya tidak diragukan lagi telah layu. Dapat diperkirakan bahwa dia sangat kuno dan dia pasti telah disegel selama beberapa generasi. Siapa ini? Tidak banyak orang di luar kota yang bisa menebak identitasnya. Namun, aura haus darah ini bahkan membuat takut para leluhur. Dewa Kalajengking, seorang jenderal di bawah Kaisar Abadi Jin Si. Bahkan ekspresi Raja Naga Harimau pun tenggelam setelah melihat iblis ini, dia ternyata masih hidup dan telah melepaskan segelnya. Hahaha, junior dari benteng Beastmaster ini memiliki penglihatan yang tajam. Iblis tua ini telah terkubur di bawah tanah begitu lama, tapi kamu masih mengenaliku. Kalajengking itu tertawa. Dia senang dengan ketenarannya. Rumornya benar, jurang itu benar-benar menyegel seorang jenderal kaisar abadi. Yang terpercaya, seorang leluhur di pinggiran medan perang. Dewa Kalajengking adalah salah satu kartu sebagai jurang dalam operasi ini. Meskipun dia bukan jenderal terhebat di bawah Kaisar Abadi Jin Si, dia dipuja oleh kaisar dan bahkan dianugerahi harta karun kehidupan kaisar abadi, perisai ular emas. 8 tua. Aku khawatir hari ini akan menjadi pemakamanmu. Taiyang Wang tertawa terbahak-bahak setelah melihat kedatangan Dewa Kalajengking. Kali ini, jurang, sekte laut, dan bahkan Ye Qingcheng datang dengan persiapan dengan kartu yang kuat. Mereka ingin menghadapi semua musuh mereka dalam satu gerakan lalu menelan Bian Bisward seluruhnya. Mati! Si tua 8 berteriak keras dan menarik tali busurnya ke belakang. Aura pembunuh langit memenuhi bersamaan dengan kekuatan mengalahkan yang melonjak saat dia melepaskan panah langsung ke arah Dewa Kalajengking. Siapapun yang akan ketakutan terhadap keberadaan seperti Dewa Kalajengking. Namun, Old Eight adalah pria yang mendominasi yang bahkan akan bertarung melawan seseorang yang sombong ini.
Dewa Kalajengking tidak berani memblokir anak panah dari busur Oses. Perisai ular emas di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan seluruh lautan. Di dalam cahaya lautan ini, seekor ular emas besar melompat ke langit. Ledakan, bahkan langit pun hancur. Namun, ular di dalam perisai ini tidak mampu memblokir panah tersebut. Saya akan langsung berlari jika Kaisar Abadi di Yijian menembakkan busurnya. Sayangnya, budidaya Anda terlalu dangkal. Bahkan senjata yang lebih ganas pun tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya di tanganmu. Kalajengking itu mencibir dan menerkam ke arah delapan tua tanpa menggunakan teknik apapun. Dia menempa perisainya dengan kecepatan kilat. Ini adalah serangan yang mampu menghancurkan banyak seali dunia, dan langsung menuju ke delapan tua. Old Eight menembakkan anak panah yang tak terhitung banyaknya sebagai respons saat aura pembunuh-pembunuhnya meletus. Ledakan. Namun demikian, bahkan panah terkuatnya pun tidak mampu menghentikan dampak perisai emas tersebut. Dia hancur sambil terbang muncrat darah. Suara patah tulang sangat tajam. Oses Bow memang tidak ada duanya. Namun, Old Eight dan Dewa Kalajengking memiliki bayangan yang terlalu besar dalam budidaya, terutama ketika Kalajengking juga memiliki perisai ular emas. Dalam keadaan seperti itu, Old Eight hanya bisa menerima pemukulan itu. Jika bukan karena perlindungan busurnya, dia mungkin terlempar ke tempat. Ketangguhan Dewa Kalajengking membuat Raja Naga Harimau dan Master Klan Jian khawatir. Old Eight bukanlah tandingannya bahkan dengan Oses Bow. Ayo, bantu delapan tua. Pada saat ini, Mei Aoxue yang melawan pertarungan 36 leluhur kerajaan berteriak. Setelah panggilannya, suara letupan terdengar. Satu orang melangkah ke medan perang kuno, langkahnya menyebabkan seluruh tempat bergetar. Namun, salah jika mengira bahwa getaran ini disebabkan oleh ukuran tubuh orang tersebut yang sangat besar. Pendatang baru itu adalah seorang lelaki tua kurus seperti batang bambu. Rupanya hembusan angin pun bisa menerbangkannya. Sebenarnya dari segi penampilan dan aura, lelaki tua ini sama sekali tidak menarik perhatian. Tepat ketika ia berusaha menghabisi delapan tua dengan perisainya, lelaki tua kurus ini langsung menerangi. Dia mengeluarkan klakson perang dan meniupnya, menciptakan suara yang menggema di seluruh wilayah ini. Raungan harimau yang terdengar keras saat macan putih mendarat dari langit. Macan putih ini perlahan memasuki medan perang dan menyatu dengan lelaki tua itu. Pada titik ini, harimau menyerupai binatang ilahi yang hidup, yang disembah oleh semua makhluk hidup. Bahkan gunung-gunung terjadi di hadapan aura mengerikan yang meresap ke medan perang. Macan putih mengangkat taringnya ke langit dan dengan ganas menyerang perisai-perisai yang datang. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi akibat dampaknya yang mengguncang seluruh medan perang. Biasanya, bahkan keberadaan abadi pun akan hilang oleh satu serangan perisai ular emas. Namun macan putih berhasil menghalau serangan tersebut. Namun demikian, ia masih terhuyung mundur akibat pukulan tersebut. Makan ini, Old Eight melompat ke langit dalam sekejap sambil mengumpulkan energi di Oses Bow miliknya. Para dewa masuk sebelum panah masuk. Dengan kekuatan tirani yang paling besar, anak panah ini langsung menuju ke angkasa. Kalajengking tidak akan menganggap enteng anak panah dari busur Oses. Ia menggunakan perisai untuk perlindungan. Sementara macan putih menerkam ke udara lalu menerjang cakarnya. Dalam sekejap, delapan tua dan macan putih bekerja sama untuk melawan kekacauan yang menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi berjamur. Dewa Kalajengking memang seorang jenderal di bawah Kaisar Abadi Jin Si. Namun, dia bukanlah yang terkuat, faktanya, dia bahkan bukan seorang God King. Sayangnya, orang tidak bisa meremehkannya karena detail kecil ini. Dia bertarung sendirian melawan Old Eight dan White Tiger. Meski keduanya sangat kuat, mereka masih dirugikan, pertarungan yang berkepanjangan akan mengakibatkan kekalahan mereka. Aku tahu siapa dia. Raja Iblis dari alam batu akhirnya diamankan setelah melihat lelaki tua kurus yang telah berubah menjadi macan putih, namanya Souhu, seekor harimau putih yang tercerahkan dengan garis keturunan bawaan dari Dewa Harimau. Dia berteman dengan leluhur dari klan Jianlong. Tanpa Old Eight, Taiyang Wang dan Primesein mampu menyapu bersih barisan, menyebabkan bau darah memenuhi udara di tengah-tengah mereka yang tak terhentikan. Bersama, Jian Wushuang berteriak ke arah Long Jingxian dan mereka langsung menutup jarak. Keduanya berdiri saling membelakangi. Oke, saksikan teknik terhebat sepanjang ribuan tahun yang diciptakan olehmu.
Long Jingxian sangat arogan dan mengeluarkan senyuman puas diri dan mondar-mandir kerajaan. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, istananya muncul satu demi satu dan menembus langit. Dalam sekejap mata, mereka terhubung bersama untuk membentuk dunia mereka sendiri. 11 istana. Banyak orang berseru keheranan setelah melihat istananya. Ya Tuhan, 11 istana. Kejadian langka sepanjang masa, tapi ada 2 kasus di sini. Bahkan jenius paling arogan pun berteriak setelah melihat domain yang baru terbentuk ini. Mei Aonan dengan 11 istananya telah membuat generasi muda kehabisan nafas. Apalagi Ye Qingcheng bukanlah tandingannya, dan sekarang, gadis tanpa nama seperti Long Jingxian juga memiliki 11. Bagaimana orang lain bisa hidup sementara harus berbagi generasi yang sama dengan keduanya? Faktanya, Long Jingxian lebih dari cukup berbakat untuk memiliki 12 istana karena nasib keabadiannya tidak ada bandingannya. Sayangnya, dia terlalu banyak bermain-main dan tidak fokus pada kegagalan di masa mudanya. Jika tidak, membentuk 12 istana tidak akan menjadi tantangan baginya. Istananya berbeda dengan istana kita. Sebuah pukulan besar dari generasi sebelumnya tercengang setelah memperhatikan istana dengan baik. Istana para penggarap dibagi menjadi satu istana tuan dan banyak pelayan istana. Namun, tidak ada perbedaan seperti itu di istana Long Jingxian. Semuanya benar-benar identik. Yang lebih menakutkan lagi adalah istananya langsung berubah menjadi dunia luas dengan energi abadi yang tak ada habisnya, dunia yang menyerupai tanah abadi, surga suci. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Bahkan Dewa Batu Naga Li Fanming, yang berdiri di samping Ye Qingcheng, tercengang melihat pemandangan mengerikan yang dibuat oleh Long Jingxian. Ekspresi Ye Qingcheng juga berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mei Aonan sendiri sudah menjadi saingan berat, tapi sekarang, Long Jingxian ini muncul entah dari mana dengan 11 istana juga. Posisinya sebagai orang nomor 1 semakin lemah. Dalam sekejap, Jian Wushuang mempersiapkan formasi memanahnya. Dia berubah menjadi lautan anak panah yang tak ada habisnya. Dengan serangkaian desas-desus, busur sejati 9 kata menciptakan hukum yang terbuat dari seluruh mantra 9 kata, prajurit dan pejuang surgawi, turun dan atur dirimu di depanku. Mantra lengkap ini membentuk hukum universal yang lengkap untuk menyusun semua panah ilahi, masing-masing tertanam dengan kekuatan penuh mantra. Pada saat yang sama, Long Jingxian mengendalikan lautan anak panah ini. Keduanya bekerja sama bahkan menyebabkan langit biru dan mata air kuning dibayangi oleh busur dewa. Immortal, menguasai alam semesta, panahan, Dao di puncak. Pemusnahan segalanya. Tawa tajam Long Jingxian bergema seperti bel. Dengan dengungan lain, busur dewa berubah menjadi bulan purnama dengan anak panah telah disiapkan. Panahan puncak, pembasmian omni, panah, formasi. Dia berteriak lagi dan akhirnya melepaskan panah ini langsung ke musuh mereka. Anak panah ini turun dan dengan cepat berubah menjadi formasi yang menciptakan hujan anak panah. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 ahli dari aliansi tersebut dibantai. Bahkan Raja Surgawi dari garis keturunan kekaisaran tidak dapat menghentikan serangan gencar ini dengan hukum kaisar mereka. Ini adalah panah yang dibuat dari 9 kata, jadi itu berkali-kali lebih kuat dari panah, formasi, lama Jian Wushuang. Bahkan Raja Surgawi Puncak pun akan langsung terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Immortal menguasai alam semesta, memanah Dao di puncak. Pemusnahan segalanya. Ini adalah seni tak terkalahkan yang mereka ciptakan di dalam kuil ilahi. Mereka terjebak dalam persidangan tanpa jalan keluar. Di ambang hidup dan mati, nasib abadi Long Jingxian tiba-tiba menyala untuk menciptakan seni tiada taraf ini. Ini menggunakan panahan Jian Wushuang sebagai fondasinya dan nasib abadi Long Jingxian sebagai sumber Dao dengan 9 kata busur sejati sebagai garis besarnya. Ketiganya bersama-sama menciptakan senjata yang tak tersentuh di medan perang. Lebih dari 1000 ahli dari 3 garis keturunan kekisaran terbunuh seketika. Kekuatan tirani seperti itu mungkin membuat semua orang terperanjat. Membunuh mereka, Taeyang Wang dan Santa Utama menjadi bingung setelah melihat ini. Jenis teknik ini terlalu menakutkan. Selanjutnya, 3 teladan melintasi langit, menuju kedua gadis itu. Mereka menyalurkan hukum kaisar mereka dengan aura yang mengepul. Panahan puncak, pembasmian omni, panah, prajurit. Panah lain dibuat dengan ke-9 kata tersebut. Panah, prajurit, ini tidak hanya mengumpulkan energi duniawi di dekatnya,
tetapi juga kekuatan Dao dari berbagai alam. Semua energi ini menyatu sekaligus. Ledakan, anak panah itu menghancurkan hukum dan waktu itu sendiri dan bahkan hukum kaisar dari 3 paragon berbudi luhur. Panahan puncak, pembasmian Omni, panah, semua. Serangan kombinasi lainnya terjadi dengan Long Jingxian memberi perintah sementara Jian Wushuang menembakkan panah. Setelah 3 orang melancarkan serangan, 3 orang melakukan penyerangan di tempat. Mereka bahkan tidak melihat mana datangnya panah ini. Panah, semua, sudah tidak terlihat dan diam. Di bawah seni yang tak terpecahkan ini, panah itu langsung membunuh 3 paragon. Salah satunya bahkan keberadaannya yang abadi. Pemandangan seperti itu membuat takut orang-orang hingga ekspresi mereka berubah-ubah. Panahan ini terlalu mendominasi. Hukum kaisar tanpa Dao surgawi semuanya adalah seni. Yang lumpuh. Long Jingxian mengucapkan pernyataan yang keterlaluan setelah membunuh 3 teladan dengan 1 anak panah, mengejutkan banyak orang. Pernyataan ini sungguh sulit dipercaya. Hukum kaisar, di mata massa, sudah menjadi seni yang tak terpecahkan, tapi sekarang, Long Jingxian memperlakukannya dengan hina. Namun, ada logika dalam kata-katanya. Hukum kaisar yang dikeluarkan oleh kaisar abadi benar-benar berbeda. Mereka secara signifikan lebih lemah ketika digunakan oleh kaisar abadi sebelum kenaikan mereka. Sebelum kenaikan pangkat, jika seorang kaisar muda dapat memasuki Dao cakrawalanya sendiri untuk menciptakan teknik yang tiada taranya, maka hukum ini akan menjadi hukum kaisar untuk generasi mendatang. Mereka juga memiliki kekuatan tertinggi dengan kekuatan Dao Langit. Teknik tiada taranya secara alami berada dalam harmoni yang sempurna dan beresonansi dengan Dao surgawi milik kaisar sendiri. Inilah alasan mengapa hukum kaisar begitu kuat di tangan kaisar abadi masing-masing. Jadi, agar benar-benar akurat, hukum kaisar hanya benar-benar tak terpecahkan ketika digunakan oleh kaisar abadi mereka. Keturunan masa depan tidak dapat meniru kekuatan mereka. Bahkan jika seseorang telah menyempurnakan seninya dengan interpretasi yang sempurna, mereka masih belum bisa mencapai tingkat kedalaman dan tak terpecahkan yang sama dengan kaisar abadi di masa lalu. Hukum kaisar tanpa Dao surgawi semuanya lumpuh. Seberapa agresif dan arogankah kata-kata ini? Selama berabad-abad, sangat sedikit orang yang berani meremehkan hukum kaisar. Pada saat ini, panah ilahi Jian Wushuang telah mengunci Taiyang Wang dan Santo Utama. Membuka, baik Taiyang Wang maupun Perdana Suci mengubah ekspresi mereka dan langsung memanggil senjata kekuasaan mereka yang memancarkan aura kuat. Panahan puncak, pembasmian Omni, panah, surga. Long Jingxian berteriak dengan aura abadi yang melonjak. Kekuatan tak berujung ini mengalir ke dalam Dao memanah Jian Wushuang. Brengsek, sial, 2 anak panah ditembakkan dan langsung membuat keduanya terbang. Bahkan dengan perlindungan senjata pemerintahan, mereka masih terhempas oleh dampaknya. Anak panah dari 9 kata ini terlalu kuat, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan senjata dominasi mereka sendiri. Membunuh mereka, Taiyang Wang dan Santo Utama memulai serangan balasan. Mereka menggunakan kekuatan senjatanya dan langsung menyerang kedua gadis itu, dengan tujuan untuk membunuh. Namun, Long Jingxian dan Jian Wushuang sama sekali tidak takut pada mereka. Panah dewa lainnya ditembakkan dan memaksa keduanya mundur lagi. Anak panah ini bisa menjatuhkan matahari jauh di atas dan menembus istana neraka di bawah. Baik Taiyang Wang maupun Santa Utama adalah teladan yang kuat. Melihat serangan mereka gagal menjatuhkan gadis-gadis itu sekali, 2 kali, 3 kali ini membuat mereka berdua khawatir dan marah. Kerumunan juga terguncang pada saat yang bersamaan. Seni tertinggiku bahkan bisa menekan hukum rahasia kehendak surga. Jika Dewa Raja datang, aku masih bisa membuatnya lari demi nyawanya. Long Jingxian menyatakan dengan sikap arogan. Namun, hal ini tidak jauh dari kebenaran. Taiyang Wang dan Santo Utama tidak jauh dari status Dewa Raja. Namun, jika mereka tidak memiliki senjata kerajaan, mereka pasti sudah mati karena panah para gadis. Apakah kekuatan ini selaras dengan Dao surgawi? Keduanya telah memulai Dao surgawi milik mereka. Jika salah satu dari mereka menjadi kaisar abadi di masa depan, ini akan menjadi hukum kaisar yang menyatu dengan Dao langit yang pasti akan menekan hukum masa lalu. Siapapun akan terkejut dengan gelombang kejam seperti itu. Itu terlalu kuat, mungkin bahkan ilmu maina yang diciptakan oleh kaisar abadi di Yijian akan dipermalukan. Di masa lalu,
Sedikit orang yang mampu membentuk hubungan seperti ini dengan Dao Surgawi. Setelah berhasil, undang-undang ini akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ya, itu putriku. Raja Naga Harimau sangat senang melihat pemandangan ini meski berada di tengah pertempuran yang kacau balau. Dia tahu bahwa meninggalkan putrinya bersama Li Qiye adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat. Hanya keberadaan seperti dia yang mampu mendidik putrinya dengan baik. Raja secara alami percaya pada putrinya. Namun, satu-satunya hal yang membuat sakit kepala adalah dia tidak memedulikan kerusakan. Tapi sekarang, setelah melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Nasib keabadiannya akhirnya dimanfaatkan. Bahkan Ye Qingcheng yang sombong pun tercengang dengan perpaduan Dao Surgawi keduanya. Ini karena dia tidak bisa membuat Dao seperti itu. Mereka yang mampu benar-benar dapat dianggap sebagai jenius terbaik sejak awal zaman. Tidak ada jalan lain. Siapa yang harus disalahkan karena memberikan Long Jingxian nasib abadi yang alami? Bahkan Ye Qingcheng tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal bakat mentah. Kombinasinya dengan Jian Wushuang menciptakan Dao Surga yang mengejutkan seolah-olah itu hanya masalah waktu saja yang terjadi. Ini hukum kaisar. Terlalu lemah. Long Jingxian yang angkuh tertawa menertawakan ketika serangan Taiyang Wang dan Santo Utama dihancurkan oleh panah mereka. Hukum kaisar yang sangat mereka banggakan dipandang oleh Long Jingxian sebagai bukan apa-apa. Ini membuat keduanya jengkel. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, mereka akan membawa harta karun sejati kaisar abadi. Anak-anak zaman sekarang belum memahami besarnya langit dan bumi. Mereka sudah berpikir bahwa mereka tidak terpecahkan setelah menciptakan satu atau dua karya seni. Suara dingin muncul setelah kedua gadis itu berulang kali mendorong Taiyang Wang dan Santo Utama kembali dengan Dao Surgawi mereka. Orang lain memasuki tempat kejadian dengan cahaya suci tak terbatas seperti air raksa yang mengalir melintasi medan perang. Siapapun yang akan gemetar setelah disentuh oleh cahaya ini, seolah-olah keberadaan yang tak stabil menekan pikiran mereka. Itu adalah lelaki tua lain yang terbungkus cahaya suci, membuatnya tampak seperti dewa dari dunia abadi dengan prestise yang tidak perlu ditanyakan lagi. Siapapun akan bersujud di hadapannya. Siapa ini? Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya karena pancaran cahaya sucinya. Itu memiliki kekuatan aneh yang membuat lutut mereka lemah. Kaisar yang tidak bisa dipecahkan. Bahkan Raja Naga Harimau berteriak dan memucat setelah melihat lelaki tua ini. Generasi muda di perbatasan medan perang tidak tahu siapa dia, jadi salah satu dari mereka bertanya kepada senior, siapakah kaisar yang tidak dapat dipecahkan ini? Bahkan seorang leluhur dari kekuatan besar bercak sambil menggumamkan jawaban, kaisar yang tidak dapat dipecahkan, sebuah eksistensi legendaris yang tidak akan Allah bahkan dari seorang kaisar abadi, jenius terhebat dari sekte laut mengkristal selain dari kaisar abadi Jingyu. Dia telah mengembangkan fisik kristalnya untuk bertahan selama 9 hari 9 malam. Aku tidak percaya dia masih hidup. Bahkan tidak kalah dari kaisar abadi. Siapapun akan terkejut setelah mendengar ini. Kaisar abadi tidak terkalahkan, jadi menahannya adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dikatakan bahwa fisik kristalnya bertahan selama itu melawan seorang kaisar. Kaisar tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Nenek moyang sangat ketakutan. Legenda ini mengejutkan semua orang yang hadir. Nenek moyang dan keberadaan abadi tidak lagi layak untuk disebutkan. Ketenarannya saja sudah mencekik semua orang. Para ahli yang tersisa dari benteng Beastmaster pucat pasi. Salah. Satu dari mereka berbisik kepada raja untuk menanyakan pendapatnya, haruskah kita mengundang leluhur keluar? Sang raja memasang ekspresi serius karena dia juga merasa khawatir saat ini. Namun, dia masih bisa tetap tenang dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru, kita tidak bisa memanggil leluhur begitu saja kecuali tidak ada pilihan lain. Karena perjanjian itu, nenek moyang kita tidak bisa terwujud dengan mudah. Kaisar yang tak bisa dipecahkan memandang rendah seluruh dunia lalu melirik Long Jingxian dan Jian Wushuang untuk berbicara perlahan, ini hanya sedikit seni dari beberapa junior kecil, namun kalian berdua masih berani meremehkan hukum kaisar sekte saya. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan hukum kaisar untuk menyerang keduanya dengan cara yang menghancurkan. Itu masih merupakan hukum kaisar, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda dalam pemanfaatannya. 9 dunia menjadi hilang cahayanya karena kekuatannya.
Baik raja dan master klan Jian terguncang. Hukum kaisar darinya ini benar-benar terlalu sombong. Ledakan. Namun, sebelum hukum ini dapat menghancurkan Long Jingxian dan Jian Wushuang, sebuah telapak tangan raksasa runtuh dan langsung mengubur hukum kaisarnya. Selanjutnya, tangan raksasa ini menjentikkan jarinya, menciptakan ledakan yang keras. Bahkan kaisar yang tidak dapat dipecahkan terpaksa mundur beberapa langkah karena jari ini. Siapa kamu? Kaisar yang tidak bisa dipecahkan juga terguncang. Musuh yang begitu kuat membuatnya terkejut. Kaisar yang tidak bisa dipecahkan. Seseorang sepertimu berani menyatakan dirimu sebagai seorang kaisar. Seorang lelaki tua lainnya memasuki medan perang. Namun, auranya membawa angin sepoi-sepoi yang membuat orang lain merasa bahwa dia sama sekali tidak biasa. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan bersemangat ketika dia melihat ke arah kaisar yang tidak dapat dipecahkan dan tertawa, "Tidak dapat dipecahkan, kamu benar-benar tahu cara menyanjung diri sendiri. Apa artinya tidak kalah dari kaisar abadi? Hanya saja fisik kristal yang diciptakan oleh kaisar Anda tidak dapat dipecahkan. Kamu diinjak-injak di bawah kaki kaisar abadi Fan Chen selama 9 hari 9 malam, namun kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak dipukuli. Kaisar abadi Fan Chen tidak membunuhmu karena pertimbangan bahwa tidak mudah bagimu untuk mencapai levelmu. Alih-alih bersembunyi di bawah tanah untuk memperpanjang hidup Anda justru datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Anda benar-benar percaya bahwa Anda tidak terkalahkan dan dunia binatang sudah berada dalam genggaman Anda." Orang tua ini segera mengungkap masa lalu dengan pintu masuknya, menyebabkan ekspresi kaisar yang tak bisa dipecahkan berubah. Gelarnya saja sudah cukup membuat takut banyak orang. Ia mengaku tak terkalahkan di hadapan seorang kaisar. Tentu saja, dia hanya berani melakukannya setelah generasi kaisar abadi Fan Chen. Saat itu, dia mengandalkan fisik kristalnya untuk menantang kaisar. Kaisar memang tidak dapat menghancurkan fisik kristalnya, tetapi kekuatannya tidak signifikan di hadapan kaisar. Bahkan dengan tubuh kristal yang melindunginya, Kaisar abadi Fan Chen masih menginjaknya selama 9 hari 9 malam. Setelah periode ini, fisik kristalnya kehilangan pengaruhnya. Tanpa itu, dia hanyalah seekor semut di hadapan kaisar, tetapi kaisar memilih untuk mengampuni nyawanya karena tidak mudah bagi keberadaan manapun untuk mencapai tingkat Dao seperti itu. Oleh karena itu, pada generasi Fan Chen, kaisar yang tak bisa dipecahkan sangat rendah hati dalam tindakannya. Namun, tepat setelah generasi ini berakhir, ia membuat pernyataan berani bahwa ia mampu melawan seorang kaisar selama 9 hari 9 malam tanpa kalah. Generasi mendatang, benar-benar ketakutan dengan pencapaian pertempuran ini. Seseorang segera mengenali lelaki tua yang baru tiba itu dan bergumam, "Ayah pohon Alpin." Alpin Trifather. Orang-orang ketakutan melihat lelaki tua ini. Gelarnya juga mengguncang seluruh dunia pengobatan batu. Itu juga pernah mempengaruhi 9 dunia. Dunia pengobatan batu memiliki 2 nenek moyang iblis yang hebat. Keduanya adalah eksistensi yang telah melihat beberapa kaisar abadi. God King yang tak terkalahkan yang ditakuti bahkan oleh makhluk kuno. Ini tidak mungkin. Bahkan Dewa Batu Naga yang berada di samping Ye Qingcheng merasa heran dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang tua ini harus terjebak di pegunungan Alpin selama sisa hidupnya? Semua orang tahu bahwa meskipun ayah pohon tidak dapat dihentikan, dia tidak pernah keluar dari gunungnya. Jadi sekarang, kemunculannya di sini tentu saja mengejutkan semua orang. Ini menghancurkan sebuah legenda. Ekspresi Unbreakable Emperor sangat tidak sedap dipandang. Kisah dia menantang Kaisar Abadi Fan Chen adalah sesuatu yang dia gunakan untuk menghalangi generasi mendatang, untuk memandang rendah 9 dunia. Dia merasa bangga ketika menceritakan kisah ini kepada juniornya. Karena itu, dia menyebut dirinya kaisar yang tidak dapat dipecahkan. Tapi sekarang, ayah pohon mengungkapkan kebenaran ceritanya, membuat wajahnya memerah. Semua orang sekarang tahu bahwa keberadaan tertinggi ini telah diinjak-injak oleh Kaisar Abadi Fan Chen selama 9 hari 9 malam. Iblis tua Alpin, kamu tidak boleh melibatkan diri di perairan berlumpur ini. Jadilah cerdas dan tetaplah di gunung Anda dan terus hidup, tidak ada yang akan datang untuk memprovokasi Anda. Jika kamu memilih untuk tidak melakukannya, itu akan membawa bencana bagi gunungmu. Kaisar berkata dengan dingin. Tanggapan ayah pohon adalah permintaan maaf sang kaisar, tidak dapat menyelesaikannya,
hanya kamu yang akan menghancurkan gunung alpin milikku. Jika bukan karena fisik kristal kehendak surga, aku bisa memanjangkanmu hanya dengan satu tangan. Ekspresi kaisar menjadi lebih buruk lagi. Prestisenya yang tidak ada duanya diremehkan oleh ayah pohon, ini merupakan pelanggaran besar baginya. Kata-kata ayah pohon membuat orang-orang baik di dalam maupun di luar medan perang terkesiap. Ini memang salah satu dari dua nenek-nenek moyang iblis yang hebat. Sangat sedikit orang yang berani menunjukkan penghinaan terhadap kaisar yang tak bisa dipecahkan di seluruh pengobatan dunia batu. Ekspresi Ye Qingcheng juga tenggelam. Dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Di masa lalu, dia mencoba berjanji pada ayah pohon untuk menjadi pelindung daunnya tetapi ditolak. Hari ini, dia menghitung semua kemungkinan hasil yang berbeda, tapi dia tidak menyangka ayah pohon akan datang ke kota Bian, tidak seorang pun akan memikirkan hal seperti itu. Ayah pohon alpin, jangan terlalu meremehkan kata-katamu. Suara dingin lainnya muncul saat peti mati besar diangkat oleh Raja Surgawi ke medan perang. Itu berhenti sebelum Ye Qingcheng. Ketika dibuka, sinar batu era darah mencapai seluruh medan perang saat seorang lelaki tua muncul. Dia mengenakan jubah kerajaan dan duduk tinggi di awan. Meskipun energi darahnya telah berbaring, satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia mirip dengan seorang kaisar dari berbagai alam, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Siapa ini? Banyak orang berdebar-debar saat melihat lelaki tua kerajaan ini. Sepertinya dia dilahirkan untuk menjadi raja. Awalnya tidak memerlukan postur tubuh karena itu sangat alami. Aku tahu siapa dia. Yang lain menemukan cucu suatu peristiwa. Seorang raja batu dari alam batu akhirnya mengenalinya dan berseru, cucu kaisar abadi. Si Feng, cucu kaisar abadi Si Feng. Siapapun akan merasakan kulit kesemutan setelah mendengar ini. Cucu seorang kaisar, ini cukup untuk membuktikan jati dirinya yang mulia. Itu tak terlukiskan, dia dilahirkan untuk menjadi raja yang tiada taraf. Cucu wilayah, Alpin Trifather hanya tersenyum ketika membayangkan karakter seperti itu. Dia pernah melihat kaisar abadi sebelumnya, dan bukan hanya satu, jadi cucu seorang kaisar tidak berarti apa-apa dia. Dia sambil tersenyum berkata, kamu seharusnya tidak naik ke sini. Jika Anda tidak melakukannya, setidaknya Anda bisa hidup lebih lama. Karena kamu sudah di sini, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali kali ini. Siapa yang berani meremehkan keturunan kaisar? Namun, ayah pohon Alpin tidak mempedulikannya. Dia bertekad untuk menimbulkan badai setelah meninggalkan gunung Alpin generasi ini. Ini akan menjadi masa keemasan tanpa korosi apapun. Alpin Trifather, semua orang menghormatimu dan menyebutmu sebagai nenek moyang iblis. Cucu tiba-tiba berbicara, namun, jika Anda ingin mengendalikan dunia binatang dengan melawan seluruh dunia sendirian, maka Anda terlalu percaya diri. Anda pikir Anda bisa melawan semua orang di sini. Ada lebih banyak God King di dunia pengobatan batu daripada kamu. Meskipun kamu kuat, kamu belum tentu cocok dengan God King dari garis keturunan kekuasaan. Dunia binatang, ayah pohon memandang ke arah cucunya dan tersenyum, sungguh menyia-nyiakanmu menjadi cucu kaisar abadi Si Feng. Pandanganmu berhenti pada harta karun belaka. Saya tidak datang ke sini untuk dunia binatang. Itu karena kalian semua seharusnya tidak menyerang rakyat bangsawan muda Li. Aku adalah pelindung daunnya, jadi jika kamu melawan rakyatnya, itu sama saja dengan melawanku. Mata cucu sekitarnya menjadi dingin saat dia perlahan bertanya, Li bangsawan muda. Li Qiye itu, ayah pohon tersenyum, itu benar, nyala dari dunia binatang dan aku tidak akan menyerang. Hal yang sama berlaku untukmu. Ayah pohon mengalihkan pandangannya ke arah Ye Qingcheng. Ye Qingcheng biasanya tampan dan riang, tetapi ekspresinya sangat tidak sedap dipandang saat ini. Ayah pohon menolak permintaannya dan malah menjadi pelindung Dao Li Qiye. Banyak orang juga terkejut setelah mendengar perkataannya. Meskipun sudah lama beredar rumor bahwa Li Qiye mempunyai hubungan dekat dengan ayah pohon, dia tidak membenarkan atau menyangkal klaim tersebut. Terlebih lagi, Li Qiye telah mengalami banyak krisis dan pohon ayah belum pernah muncul sebelumnya. Tepat ketika semua orang akan melupakannya, ayah pohon secara pribadi menegaskan dirinya sebagai pelindung Dao Li Qiye. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Terlebih lagi, Li Qiye juga memiliki koneksi dengan negeri bambu raksasa. Ini berarti kedua nenek moyang iblis di dunia ini ada untuknya.
Dengan mereka sebagai pendukungnya, tidak sulit untuk menjadi sombong seperti dirinya. Kaisar yang tidak bisa dipecahkan berdiri dan berkata dengan datar, "Alpin, kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya God King?" Alpin Trivader memandangnya dengan satu mata dan menjawab, "Seorang God King yang menyandang gelar sendiri sepertimu tidak layak berada di hadapanku. Jika kalian semua ingin berdiskusi, jangan terlalu diam. Kamu, dan kamu juga, kalian bertiga bisa berkumpul." Ayah pohon menunjuk ke arah kaisar yang tak bisa dipecahkan, Dewa Naga Batu Li Fanming, dan cucu kekaisaran. Dia ingin melawan ketiganya sendirian. Semua orang tercengang mendengar kata-kata seperti itu. Ini terlalu mendominasi, pertarungan ketiga melawannya sendirian. Tidak banyak orang di dunia yang berani melakukan hal tersebut. Yang ketiganya saling melirik sekilas. Dalam pertarungan satu lawan satu, mereka jelas bukan tandingan pohon. Menjadi salah satu dari dua nenek-nenek moyang iblis di dunia pengobatan batu bukanlah sebuah gelar kosong. Dewa Batu Naga melayang ke langit dan berbicara, "Haha, baiklah, kalau begitu kita bertiga harus melihat seni tertinggimu." Dalam sekejap mata, mereka berempat berada jauh di atas masa karena segala sesuatunya diterangi oleh pancaran cahaya ilahi mereka. Setiap langkah mereka selaras dengan Grand Dao. Hukum alam semesta melonjak dari langit seperti air terjun, menyebabkan benda langit bergetar. Banyak orang menyaksikan pertarungan luar biasa ini dengan napas tertahan, tidak ada seorang pun yang menyesal dalam hidup setelah menyaksikan adegan ini. Mati, cucu kekaisaran dan kaisar yang tidak bisa dipecahkan menyerang lebih dulu. Mereka mengaktifkan hukum kaisar mereka saat gelombang sinar kekaisaran bermekaran di tangan mereka seperti pedang dewa yang menebas langit. Masing-masing sinar ini dapat menghancurkan bintang. Hukum kaisar yang sama dari tangan mereka memiliki kekuatan destruktif yang sangat berbeda dibandingkan ketika Raja Surgawi menggunakannya. Mereka pasti bisa menekan langit dengan kekuatan mereka. Dewa Batu Naga juga mengeluarkan seruan panjang. Lonceng perunggu di lehernya terus berdering. Seekor naga terbang keluar dari dalam bel dan mengeluarkan nafas destruktif ke arah ayah pohon bersamaan dengannya. Mereka bertiga bisa dianggap sebagai salah satu leluhur paling kuat di dunia pengobatan batu. Serangan gabungan mereka dapat menghancurkan dunia ini dan para dewanya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya melolong karena aura ilahi mereka. Hukum yang lebih kuat dari ini tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Ayah pohon tidak terburu-buru menghadapi serangan gabungan ini. Tangannya dengan santai membentuk segel kekaisaran. Saat segel kekaisarannya terbentuk, langit kehilangan warnanya. Bahkan para dewa pun bersujud di hadapannya. Adapun hukum kaisar abadi, mereka juga dibayangi dan menjadi sasaran penindasan besar. Dengan keras, hukum kaisar dan naga besar itu langsung dihentikan. Ledakan keras lainnya bergema ketika hukum cucu kekaisaran dan kaisar yang tidak dapat dilanggarkan hancur. Mereka terpesona oleh sisa gelombang kejut. Tubuh besar Dewa Batu Naga terpaksa terjatuh dari atas karena segel yang menindas ini. Mudra dari ayah pohon ini dapat menekan semua hukum kaisar sepanjang zaman dan membantai makhluk abadi di alam yang lebih tinggi. Belum lagi penonton yang lebih lemah, ketiga musuhnya merasa tercekik karena semua hukum mereka ditindas. Teknik apa ini? Banyak orang gemetar bahkan melihat hukum kaisar dilanggar. Seni ini terlalu menakutkan. Seni penindasan kaisar yang legendaris. Sang raja, yang berasal dari benteng, mengenali identitas teknik ini karena teknik ini telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka sebelumnya. Di masa lalu ketika Permaisuri Hongtian memusnahkan alam binatang ilahi, seni penindasan kaisarnya juga menyebabkan banyak hukum surut, begitu pula dengan hukum kaisar. Dia adalah permaisuri yang tak terkalahkan selama ribuan tahun. Beberapa bahkan menganggapnya setara dengan kaisar abadi Jiao Heng. Membuka, teriak cucu kekaisaran. Dia mengaktifkan hukum rahasia kehendak surga dari kaisar abadi Si Feng. Tiba-tiba, yin dan yang terbalik. Seseorang tidak dapat lagi membedakan siang dan malam karena kaisar abadi tampaknya telah turun untuk memerintah 9 dunia. Kaisar yang tidak dapat dipecahkan juga berteriak dan menggunakan hukum kaisarnya yang paling kuat. Roda kehidupannya berputar saat darah umur panjangnya memberdayakan energi darah yang tak terbatas seperti lautan di berbagai wilayah. Dewa Batu Naga juga mengeluarkan seruan perang. Dia tidak keberatan mengonsumsi energi darah dalam jumlah besar untuk berubah menjadi naga emas. Cakarnya mengoyak langit dan
menyegel dunia untuk menyerang ayah pohon bersama dengan kaisar yang tak bisa dipecahkan. Bahkan hukum rahasia kehendak surga pun tidak akan berhasil. Kekuatan God King sang ayah pohon juga meletus. Energi darahnya terkondensasi menjadi bentuk naga sejati. Dia membalik telapak tangannya untuk melakukan seni penindasan kaisar yang tak tertandingi. Dia telah mengembangkan sei ini selama beberapa ratus ribu tahun. Kemudian, ketika Li Qiye memberinya versi lengkap, dia seperti seekor harimau bersayap, hukumnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Bang, 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 dia mengembangkan seni penindasan kaisar hingga batasnya dan menghadapi 3 musuh sendirian. Dia dengan mudah menekan hukum dan dao yang melolong. Ini adalah penindasan mutlak. Bahkan hukum rahasia kehendak surga dari cucu kekaisaran tidak bisa melawan sang ayah pohon. Mati. Kaisar Unbreakable sangat marah setelah diterbangkan oleh ayah pohon hanya dalam 2 kali pertukaran. Dia akhirnya mengaktifkan fisik kristal kehendak surga dan menyerang dengan hukum kaisar lainnya. Ayah pohon mengangkat kedua tangannya dan memisahkan ruang waktu untuk menciptakan celah antara dirinya dan kaisar yang tak bisa dipecahkan. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan Emperor Suppression Art miliknya sekali lagi. Ledakan. Baik cucu kekaisaran maupun Dewa Naga Batu terlempar sambil menyemprotkan darah. Hanya dalam 3 gerakan, keduanya compang camping dan berlumuran darah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ini terlalu mendominasi, adakah yang bisa melawannya? Banyak orang yang merinding saat melihat kehebatan ayah pohon. Mengaktifkan, baik cucu kekaisaran maupun kaisar yang tidak dapat dipecahkan tidak lagi menyembunyikan apapun. Mereka berdua memanggil senjata kekaisaran mereka. Dalam sekejap, aura kekaisaran yang megah meledak ke arah ayah pohon. Ayah pohon itu melompat ke langit dengan satu tangan membentuk segel kerajaan sementara tangan lainnya berubah menjadi pedang. Pedang ini tertutup hukum kerajaan lainnya saat bertarung melawan 2 senjata kerajaan. Setiap serangan dari pertempuran ini membutakan dunia dan menghancurkan langit. Dalam pertarungan luar biasa ini, Raja Naga Batu yang dulunya terkenal tiba-tiba menjadi mata rantai terlemah. Kekuatan utama di sisi ini adalah kaisar yang tidak dapat dipecahkan dan cucu kekaisaran. Saat keduanya berhadapan langsung dengan ayah pohon, Raja Naga Batu kadang-kadang mencoba menyergapnya. Meskipun mereka diserang dengan senjata kerajaan dan rahasia hukum, mereka tampaknya tidak mampu mengurus ayah pohon dalam waktu singkat. Namun, paling tidak, mereka mampu menyamakan kedudukan. Ayah pohon tidak bisa lagi menghempaskan mereka seperti sebelumnya. Dengan seni penindasan kaisar dan tangan yang lincah, mengangkat telapak tangan dapat menghancurkan banyak sekali alam sementara menurunkannya dapat menghancurkan langit. Dia mampu bertahan melawan upaya gabungan ketiganya. Dia terlalu kuat. Bahkan leluhur dari kekuatan besar pun terjatuh ke tanah saat melihat pemandangan ini. Bertarung melawan 3 leluhur dengan tangan kosong bahkan melawan rahasia hukum dan senjata kerajaan seni penindasan kaisar terlalu kuat. Pohon ayah tetap berdiri dengan gaya mendominasi. Jika ayah pohon memiliki senjata ayahnya, apakah dia mampu menantang kaisar abadi? Eksistensi yang tak tertandingi melihat pemandangan ini dan merasakan hawa dingin di dalam. Ayah pohon itu kuat hingga dia bisa menimbulkan rasa takut pada semua orang. Alpine Trifather, ini adalah salah satu dari 2 nenek-nenek moyang iblis besar di dunia kita. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa nyaman saat ini. Dalam sekejap, nama Alpine Trifather menjadi eksistensi yang tak tertandingi di benak setiap orang. Seolah-olah, dia adalah gunung raksasa yang tidak dapat didaki oleh siapapun. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa ayah pohon Alpine telah hidup sangat lama dan bertemu banyak kaisar abadi. Namun, dunia jarang melihatnya mengambil tindakan. Tapi hari ini, metode ofensifnya membuat banyak sekali dunia gemetar ketakutan. Ledakan, raungan naga bergema di langit. Naga sejati yang tak terkalahkan membubung tinggi dan menghantam kepalanya, menghancurkan segala sesuatu yang melewatinya. Aura kekuasaannya yang mendominasi menyapu seluruh musuh di dunia ini. Mei Aoxue telah menggunakan darah sepanjang-panjangnya untuk memberdayakan cambuk naga giok untuk melancarkan serangan yang tak terhentikan terhadap 36 leluhur kerajaan. Senjata hancur satu demi satu saat ke-36 leluhur diterbangkan. Beberapa dari mereka bahkan terbunuh di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Apakah itu pemusnahan surgawi? Semua orang berseru setelah melihat serangan mengerikan Mei Aoxue.
Paragon berbudi luhur dengan senjata ayahnya di sisi lain masih tidak bisa menghentikan dan berlumuran darah juga. Hampir seperti pemusnahan surgawi. Keturunan klan Jianlong sungguh luar biasa, hampir bisa melepaskan pemusnahan surgawi. Siapapun yang akan merinding setelah melihatnya hampir bisa menggunakan pemusnahan surgawi dengan cambuk naga gioknya. Tidak sembarang orang bisa melancarkan serangan seperti itu, bahkan jika mereka memiliki harta karun kekuasaan. Bahkan paragon berbudi luhur pun belum tentu mampu melakukannya. Untuk sebagian besar, seseorang memerlukan pengakuan atas senjata selain memiliki bakat tertinggi sebelum dapat mencapai prestasi seperti itu. Istirahatlah untukku. Mei Aonan juga sedang mengamuk saat ini. 11 istananya melayang ke langit saat ia meletus ke dalam keadaan yang menakutkan. Istananya berubah menjadi kerajaan dan memanggil 3 paragon berbudi luhur di dalamnya. Brengsek, sombong, bang, bahkan jika yang ketiga lebih kuat, mereka masih harus menahannya di dalam kerajaannya. Dalam sepersekian detik, Mei Aonan membunuh 2 dari mereka dengan perisainya dan memenggal kepala yang terakhir dengan pedang. Tanpa senjata pemerintahan atau hukum kaisar, Mei Aonan membunuh 3 avatar yang meniru Ye Qingcheng. Ye Qingcheng juga khawatir karena dia tidak dapat pulih dengan cepat setelah seni satu dao membentuk 3 paragon dihancurkan. Penghancuran avatarnya juga melukainya dengan serius. Giliranmu. Dengan pose gagah berani, Mei Aonan mengarahkan pedangnya ke arah Ye Qingcheng sambil memandang dunia rendah. Ye Qingcheng berdiri di sana dan tersenyum riang sebelum menjawab, begitukah? Daois Mei, kamu terlalu percaya diri. Sudah waktunya bagi saya untuk mengakhiri semua ini. Oleh karena itu, cahaya tak terbatas keluar dari tubuhnya. Grand Dao-nya membawa rune Dao yang tak ada habisnya sebagai pusatnya. Rune ini dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang. Setelah menerima resonansi dari Grand Dao Ye Qingcheng, hukum universal yang tak terhitung banyaknya di dalam kota Bian juga melesat ke langit dan ke medan perang dalam sekejap. Hukum dan rune Dao di dalam medan perang ini dengan cepat berubah menjadi bab tertinggi. Medan perang mengirimkan seluruh kota seolah-olah tercetak di dalamnya. Segel, Ye Qingcheng berteriak dan membentuk mudra tertinggi dengan kedua tangannya. Ledakan, segel besar muncul di tengah medan perang. Saat segel ini muncul, semua ahli dari benteng Beastmaster dan klan Jian akan terkena dampaknya, tidak peduli apakah itu Raja Harimau Naga, 8 Tua, Mei Aonan, atau Jian Wushuang bahkan ayah pohon yang sangat kuat menjadi tak terkalahkan sangat terpengaruh. Mereka semua merasakan tekanan yang kuat dalam bentuk rantai besar yang melingkari tubuh mereka. Mereka menjadi lebih lambat dan lemah. Dalam sekejap mata, teriakan menggema saat banyak ahli di sisi ini langsung ditebas oleh musuh. Mati, Mei Aonan mengucapkan seruan perang. Perisai penghancur dunia dan pedang penebas bintangnya menyerang pada saat yang sama, mengarah langsung ke kepala Ye Qingcheng. Berdengung, namun, segel besar muncul di hadapan Ye Qingcheng dan langsung menghentikan serangannya. Bantu aku, gunakan seluruh energi darahmu untuk menjaga segel ini. Ye Qingcheng memberi perintah kepada semua ahli dari jurang, sekte laut, dan 18 kekuatan. Setelah mendengar perintah ini, energi darah para ahli mengalir ke segel di atas medan perang tanpa ragu-ragu. Gemuruh, langit dan bumi mulai berputar. Setelah menerima energi darah dalam jumlah besar, Ye Qingcheng langsung berkomunikasi dengan kota Bian. Tampaknya kota itu sedang bangkit dan kekuatan yang tak ada habisnya mengalir ke medan perang untuk memperkuat segelnya ke tingkat yang tak terlukiskan. Meletus. Banyak ahli saat ini tidak tahan dengan bertumpu pada yang begitu kuat dan langsung jatuh ke tanah. Kita harus bekerja sama. Raja Naga Harimau segera menyadari bahwa mereka harus bekerja sama setelah melihat menerima segel aliran energi darah di sisi lain. Hanya dalam sedetik, energi darah dari semua ahli di sisinya juga terkondensasi untuk menghentikan segel yang tak terpecahkan. Pada saat yang sama, Alpine Trivader di langit sangat mempengaruhi. Segel yang kuat ini kuat bukan karena orang-orang dari jurang atau Ye Qingcheng, tetapi karena mendapat dukungan dari seluruh kota Bian. Ledakan, diluncurkan. Tepat ketika ayah pohon melemah, Kaisar Unbreakable dan sekutunya dengan ganas membombardirnya. Dalam sekejap, bahkan pohon ayah berada dalam posisi yang buruk dan hanya bisa membela diri. Evakuasi kelompok dulu. Perintah Raja Naga Harimau. Upaya gabungan mereka mampu meningkatkan kekuatan segel.
Mereka yang memiliki budidaya lebih lemah dari benteng, klan Jian, dan Imperial Edge mundur dari medan perang kuno. Jika mereka bertahan lebih lama lagi, mereka pada akhirnya akan terkunci sepenuhnya dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun, saat murid-murid ini meninggalkan medan perang, mereka langsung terbunuh ketika darah mereka terciprat kemana-mana. Sekelompok golem dari kota berdiri tepat di luar. Saat seseorang meninggalkan medan perang, golem ini akan mulai membunuh. Terlebih lagi, jumlah golem terus bertambah, seolah-olah mereka akan meliputi seluruh kota. Bang, 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 penindasan dari segel menjadi lebih kuat. Bahkan kelompok Raja Naga Harimau tidak bisa bergerak saat ini. Mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Masih ada peluang jika mereka memilih kabur di awal. Namun, para tetua seperti mereka tidak bisa melarikan diri terlebih dahulu dan meninggalkan murid-murid mereka. Apakah kita mengundang nenek moyang kita sekarang? Kelompok benteng Beastmaster tidak dapat lagi menahan kekuatan penekan ini. Seorang tetua diam-diam bertanya kepada raja, tetapi raja tetap diam dan tidak bisa segera mengirimkan perintah. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Ye Qingcheng melihat ke arah ayah pohon di langit dan menyadari bahwa dia tidak bisa mematahkan kekuatan penekan ini dalam waktu singkat, jadi dia perlahan berkata, "Saya adalah penguasa kota Bian, yang memiliki kendali penuh. Anda semua meremehkan saya dan berpikir bahwa saya hanya bisa membuka medan perang. Saya bisa berkomunikasi dengan seluruh kota, kekuatan adalah kekuatan saya. Tidak, bahkan seluruh dunia binatang ada dalam genggamanku." Ekspresi sombong yang jarang terlihat di wajahnya berbeda dengan sikap dinginnya yang biasa. Dia telah merencanakan hal ini terjadi sejak lama. Sebelumnya, dia mampu berkomunikasi dengan Grand Dao Kota agar beresonansi dengan miliknya sendiri, memungkinkan dia mengendalikan seluruh kekuatan kota. Ketika medan perang dibuka, meskipun dia tidak ikut berperang, dia terus mendapatkan hukum universal ini untuk menggerakkan kekuatan kota guna menciptakan segel yang sangat kuat. Dia bermaksud menangkap semua musuhnya dalam satu gerakan dengan menyegel mereka di dalam. Setelah kelompok Raja Naga Harimau disegel, dialah yang akan mengambil keputusan akhir. Rencana Ye Qingcheng bahkan lebih hebat lagi. Selama dia bisa menyegel kelompok Raja Naga Harimau dan menangkap semua hidup-hidup mereka, dia akan mendapatkan nilai tawar terbesar. Ini akan memungkinkan dia untuk bernegosiasi dengan keberadaan seperti Benteng Beastmaster dan klan Jian. Banyak pembudidaya di luar medan perang ketakutan dengan pemandangan ini. Mereka diam-diam meninggalkan kota karena mereka sangat waspada terhadap Ye Qingcheng. Pria menakutkan ini telah merencanakan segalanya sejak awal. Kelompok Raja Naga Harimau juga menampilkan ekspresi buruk. Mereka harus mengakui bahwa mereka meremehkan Ye Qingcheng. Bagaimana mereka bisa mengharapkan dia mengendalikan seluruh kota? Bahkan alam binatang ilahi di masa lalu tidak dapat mencapai hal seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak membawa tongkat abadi bersamanya. Yakin akan kemenangan, Ye Qingcheng menatap ke arah itu dan tersenyum, "Kita dapat memulai negosiasi perdamaian. Namun, tentu saja ada syarat-syarat dalam perundingan damai. Kalian semua harus meninggalkan dunia binatang dan garis keturunan kalian harus bersumpah untuk tidak pernah menentangku. Selain itu, untuk menyelesaikan perseteruan antara klan Jian dan suku Gagak Emas, Nona Jian harus menikah dengan pangeran kedua suku tersebut. Sedangkan untuk Nona Long, tatapan pemberitahuan pada Long Jingxian, saya bersedia menjadi sahabat Dao dengan Nona Long. Saya percaya bahwa Anda dan saya akan menjadi kebanggaan Benteng Beastmaster. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu hanya badut." Raja Naga Harimau mencibir. Kali ini, Ye Qingcheng tidak marah sama sekali. Dia menjawab, "Raja Naga Harimau, kamu tidak mempunyai kata-kata yang membuatmu menjadi sombong saat ini. Hidupmu ada di sana. Ditambah lagi, mendapatkan lebih dari sekadar ini, tidaklah bijaksana bagimu atau Benteng Beastmastermu untuk menentangku." Mei Aonan bersinar dan berteriak, nada yang begitu besar, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan kota Bian?" Berdengung. Bersamaan dengan tangisannya, seberkas cahaya tiba-tiba muncul seolah-olah ada tangan raksasa yang membuka kekuatan baru di atas medan perang. Sebuah suara datang dari atas, "Mundur." Suara ini milik Master Mei Aonan, golem itu. Saat dia memberi perintah, para golem yang mengelilingi medan perang kuno ragu-ragu sejenak, mereka jelas dipengaruhi oleh suaranya.
Bahkan segel medan perang berfluktuasi untuk sesaat. Ye Qingcheng terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Kamu telah diasingkan jadi perintahmu batal. Aturan tetaplah aturan, dia adalah salah satu kandidat, Anda tidak memiliki wewenang untuk memerintah ini. Terlebih lagi, jika Anda mengambil satu langkah ke dalam kota Bian, bersiaplah untuk dipenjara. Suara berbeda muncul dari rumah utama. Setelah suara kedua keluar, segelnya tidak lagi mempengaruhi dan para golem yang ragu-ragu sekali lagi mengepung medan perang. Tidak ada tanggapan dari Tuan Mei Aonan seolah dia sedang memikirkan satu atau dua hal. Ye Qingcheng tidak senang. Hal-hal ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa orang lain dapat mengganggu kendalinya atas kota Bian. Terlebih lagi, dia tidak membayangkan ada makhluk hidup di dalam rumah utama. Ini adalah Raja Naga Harimau mendengar suara dari rumah utama dan memikirkan sebuah legenda. Dia menjadi terkejut dan terkejut, tetapi itu tidak mungkin. Ye Qingcheng menjadi tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan desakan yang diperintahkan para ahli dari Sekte Laut, dan 18 kekuatan, apa yang kita tunggu? Jangan menahan diri dan segel semuanya sekarang. Kemenangan adalah milik kita. Oleh karena itu, roda kehidupannya muncul, menyebabkan energi darahnya meledak. Dia mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendesak kota Bian menggunakan kekuatan untuk mengancam musuh-musuhnya. Para ahli yang tersisa di sisinya semuanya berteriak dan menuangkan energi mereka ke dalam segel. Dalam sekejap, segelnya menjadi lebih bersinar. Banyak orang yang tidak dapat menahan penjepitan ini. Ayah pohonlah yang paling terkena dampaknya. Tepat pada detik ini, Kaisar Unbreakable dan dua orang lainnya tidak mengizinkan membakar darah mereka untuk melancarkan serangan kuat dengan senjata kekalahan mereka. Alpin, kamu pasti mati kali ini. Kaisar yang tidak bisa dipecahkan melolong dengan gila. Dengan fisik kristal sebagai perlindungan, dia tidak memiliki rasa takut dan terus menyerang ayah pohon Alpin dengan senjata leluhurnya. Jika ayah pohon tidak memiliki seni penindasan kaisar yang tiada taranya, dia pasti sudah lama mati. Kelemahan terbesar sang ayah pohon adalah tidak memiliki senjata warisannya sendiri. Meskipun senjatanya saat ini sangat kuat, masih ada celah besar antara senjata itu dan senjata pemukulan. Rambeli, tiba-tiba, gerbang menuju rumah utama terbuka dan seorang wanita tertinggi datang dari dalam. Itu adalah Ming Yexue. Segudang dao bersenandung dalam resonansi saat dia melangkah keluar. Hukum yang berbeda muncul di sekitar tubuhnya bersama dengan berbagai fenomena sebelum rune daonya melanda kota. Bian, kembalilah. Ming Yexue mulai melantunkan mantra untuk menguasai kota. Semua fenomena Bian muncul di belakangnya. Para golem tiba-tiba mundur setelah mantra dibunyikan sementara kendali Ye Qingcheng semakin melemah. Dia terkejut. Dia tidak menyangka dia bisa mengendalikan kota dengan cara yang mudah. Dia menghabiskan banyak hari untuk berkomunikasi dengan Grand Dao kota, tetapi Ming Yexue dapat melakukannya segera setelah kemunculannya. Dengan ekspresi terkejut, dia berteriak pada Dewa Batu Naga, bunuh dia. Dewa Naga Batu mengeluarkan seruan panjang dan melepaskan ayah pohon yang kurang beruntung itu untuk menyerang Ming Yexue. Seekor naga raksasa turun, meninggalkan kehancuran setelahnya. Itu harusnya bisa membunuh semua junior. Belum lagi para Raja Surgawi, bahkan paragon biasa pun akan dihancurkan olehnya dalam sekejap. Ekspresi Ming Yexue berubah. Dia harus melepaskan kendali kota untuk mengambil senjata warisannya. Ledakan. Dia tidak mampu memblokir serangan pertama. Namun, dia ditahan olehnya, sehingga Ye Qingcheng mampu merebut kembali kendali kota. Dia marah sekaligus takut karena dia tidak menyangka bahwa penguasaannya atas kota bahkan lebih kuat daripada miliknya. Dia dengan dingin berkata, Nyonya Ming, kamu tidak seharusnya menentangku. Jika kamu dan aku bergandengan tangan dan menjadi sahabat Dao, kita tidak akan bisa dihentikan di dunia ini. Ming Yexue mengabaikannya dan terus menyerang Dewa Naga Batu dengan senjata kekalahannya. Sayangnya, dewa ini adalah eksistensi yang bersaing melawan Kaisar Abadi Takong demi kehendak surga. Bukan perkara mudah baginya untuk mengalahkannya. Semuanya berakhir sekarang, teriak Ye Qingcheng. Dia menuangkan seluruh energi darahnya ke dalam segel untuk memenjarakan semua orang. Ada apa dengan kandidat dan peraturan? Semua aturan, langgar untukku. Suara malas terdengar saat ini, saya adalah penguasa kota Bian.
Dengan suara mendengung, semua hukum universal dari kota dengan cepat tenggelam ke dalam tanah. Kekuatannya kembali ke sumbernya dan semua golem mundur seperti air pasang. Tanpa dukungan kota Bian, segel di medan perang dengan cepat hancur. Perkembangan seperti ini menyebabkan kekacauan tersebut. Mereka segera mundur untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Setelah asapnya hilang, Li Qiye memasuki kota Bian dan kemudian ke medan perang. Dia berdiri di sana tanpa mencolok, tetapi seluruh kota berada di tangannya, karena dialah penguasanya. Para penggarap yang mengawasi di luar tidak percaya ketika mereka berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana, Pei Qiye Qingcheng? Tiba-tiba ada selubung saat segelnya rusak. Kekuasaannya atas kota Bian direnggut. Semuanya ada dalam genggamannya, jadi siapa sangka kalimat Li Qiye bisa menghilangkan semuanya. Dia tidak percaya hal seperti itu. Li Qiye berdiri di langit dan menatap dengan sikap acuh tak acuh, kamu seharusnya tidak menentangku atau datang ke sini. Akulah penguasa dan penguasa tempat ini. Ye Qingcheng sangat marah dan ketakutan saat ini. Dia selalu memandang Li Qiye sebagai saingan yang hebat, namun kemampuan Li Qiye jauh melampaui imajinasinya. Enyahlah! Ayah pohon berteriak dengan segel yang menekan segudang dao sepenuhnya. Dengan ledakan yang keras, bahkan cucu yang dilindungi senjatanya langsung terlempar sambil muntah darah. Li Qiye memandang ke arah medan perang dan berkata, ayah pohon, serahkan semuanya padaku. Saya akan menjaga mereka. Pohon ayah memandang Kaisar Unbreakable yang dilindungi oleh fisik kristal kehendak surga lalu berbalik dan berdiri di samping. Li Qiye memelototi musuh yang tersisa dan perlahan berkata, berlutut dan menyerah lalu lumpuhkan budidayamu sendiri. Jika kamu melakukannya, aku akan menyelamatkan sektemu dari pembantaian. Hahaha, nadanya besar sekali. Kamu sendiri yang berani mengucapkan kata-kata ini, binatang kecil. Aku akan memenggal kepala anjingmu dan membalas dendam pada keturunanku. Taeyang Wang melolong pada Li Qiye. Junior, aku akan mengambil kepalamu sekarang. Namun, sebelum Taeyang Wang dapat menyerang, Unbreakable Emperor tidak dapat menahan nada arogan Li Qiye dan langsung mengarahkan senjata kekaisarannya ke arahnya. Zes, sinar terang muncul dari tubuh Li Qiye tepat ketika kaisar menyerang. Bahkan dampak dari senjata kekaisarannya tidak dapat melukai Li Qiye sedikitpun. Fisik kristal kehendak surga, bahkan sang kaisar terhuyung mundur karena tercengang setelah melihat cahaya jernih ini. Semua orang menatap Li Qiye dengan takjub. Bahkan Ye Qingcheng berteriak kaget saat melihat fisik Li Qiye. Dia selalu menginginkan fisik ini dari Sekte Laut, tapi dia belum berhasil. Dan sekarang, fisik ini muncul pada Li Qiye. Anda, bagaimana kamu bisa mengembangkan fisik kristal Sekte Lautku? Kaisar tidak percaya karena hukum rahasia mereka tidak pernah diungkapkan kepada pihak luar. Tidak bisa dipecahkan, seorang pengecut sepertimu tidak berani keluar sekarang. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan sekte lautmu? Li Qiye menatap sang kaisar dengan malu-malu. Binatang kecil, meskipun kamu memiliki tubuh kristal, kamu tetap tidak akan lolos dari kematian hari ini. Cucu kekaisaran dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Unbreakable, kita akan memenggal kepala hewan kecil ini bersama-sama. Cucu kekaisaran segera mengetahui bahwa Ye Qingcheng telah bertemu musuh yang menakutkan saat Li Qiye muncul, tidak ada peluang bagi Ye Qingcheng untuk menjadi kaisar jika mereka tidak menghancurkan Li Qiye. Ya, kita semua bersama-sama melakukan serangan pamungkas. Itu pasti akan mampu mengalahkan Li Qiye. Ye Qingcheng juga meneriakkan perintah dan menyemangati seluruh aliansi. Bunuh dia. Dalam sekejap mata, kaisar yang tidak bisa dipecahkan, cucu kekaisaran, dan bahkan Taeyang Wang semuanya datang menyerang. Bahkan Dewa Batu Naga mengabaikan Ming Yexue dan langsung menuju Li Qiye. Di mata mereka, mereka tidak memiliki harapan untuk menang jika mereka tidak menghancurkan Li Qiye. Bang! Segala macam serangan menimpa tubuh Li Qiye, tapi semuanya dibatalkan. Hukum kaisar dan senjata kekaisaran semuanya diabaikan. Sedangkan bagi rombongan Mei Aonan, mereka dilupakan di pinggir lapangan dan menjadi penonton. Kelompok itu hanya bisa dengan bodohnya menyaksikan adegan para ahli membombardir Li Qiye. Fisik kristal kehendak surga, bahkan ayah pohon berkomentar dengan nada emosi saat menonton. Bahkan ketika dia melawan kaisar yang tidak dapat dipecahkan tadi, dia tidak dapat menghancurkan fisik kristalnya dan harus menjaga jarak sepanjang waktu.
Banyak senjata dengan gila-gilaan melancarkan rentetan serangan terhadap Li Qiye. God King biasa tidak akan mampu menangani serangan gencar seperti ini. Namun, fisik kristalnya sama sekali tidak tersentuh, tidak ada hukum dan senjata yang mampu melukai Li Qiye. Akhirnya, Kaisar Unbreakable adalah orang pertama yang berhenti sementara yang lainnya segera menyusul. Kaisar dianggap sebagai orang yang paling mengetahui fisik selain Kaisar Abadi Jingyu. Dia mengerti betul bahwa tidak ada yang bisa membahayakan fisik kristal di luar Kaisar Abadi. Satu-satunya pilihan lain adalah mengeluarkan atau mempertahankan jarak dengan pengguna. Namun, bahkan pengusiran dan berpikir tidak dapat membunuh penggunanya sampai fisik kristal melampaui batas waktunya. Pada awalnya, Kaisar memiliki pola pikir optimis dan berharap Li Qiye hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Namun, setelah mencoba menerobos dengan serangan, dia tahu bahwa Li Qiye telah mengembangkan versi lengkapnya dan memahami esensinya. Fisik kristal kehendak surga. Li Qiye menghela nafas dengan penuh emosi, benar-benar layak menjadi hukum rahasia yang sebanding dengan fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan. Ketakutan, kemarahan, iri hati segala jenis emosi dapat ditemukan di wajah para penonton saat ini, termasuk bahkan musuh-musuh Li Qiye. Banyak orang yang menginginkan tubuh kristal dari Sekte Laut, tetapi tidak ada yang berhasil. Sangat sedikit orang dalam sekte itu sendiri yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Kaisar Unbreakable dengan marah berteriak dengan percikan di matanya, "Binatang kecil, dari mana kamu mendapatkan tubuh kristal itu?" Di luar dirinya, tidak lebih dari 3 orang yang memiliki manual fisik kristal di sektenya. Terlebih lagi, manual yang diketahuinya disembunyikan di lokasi yang tidak sehingga tidak dapat dibuka oleh siapapun. Namun, Li Qiye sedang menggunakannya saat ini benar-benar sulit dipercaya. Ye Qingcheng lebih cemburu dari siapapun. Dia telah memimpikannya fisik ini karena dia adalah batu suci yang tak tertandingi. Jika dia memiliki fisik ini, maka dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu mengolahnya ke level tertinggi dan bahkan mungkin bisa mencapai level Kaisar Abadi Jingyu di masa lalu. Dia menghabiskan banyak upaya untuk menyenangkan bangsawan muda Pei Yu saat itu, namun pada akhirnya dia tidak berhasil. Saat ini, Li Qiye tidak hanya memilikinya, dia juga berhasil mengolahnya. Ye Qingcheng tahu betul bahwa fisik ini berarti penggunanya dapat mencapai kondisi yang tidak ada duanya. Li Qiye melirik ke arah kelompok itu dan sambil tersenyum berkata, "Kalian semua pasti lelah, sekarang giliranku." Kaisar yang tak bisa dipecahkan terpampang, jadi bagaimana jika kamu akan menyerang, kamu hanyalah seekor semut. Kaisar tidak peduli pada junior seperti dia. Dia juga memiliki tubuh kristal yang dapat bertahan selama 9 hari. 9 malam, tidak ada yang bisa membunuh. Benarkah? Li Qiye mendengus. Dengan itu, satu istana takdir terbuka dan segel dunia terbang keluar dari dalam. Ini adalah senjata takdirnya yang sebenarnya. Ledakan. Segel dunia menyala dan langsung berubah menjadi keranjang bambu yang perlahan terbuka. Mustahil, Dewa Kalajengking yang telah menyimpan kejutan mengejutkan melihat keranjang ini. Dia tidak punya waktu luang untuk mengurus hal lain dan langsung berteleportasi untuk melarikan diri. Yang lainnya masih tersesat, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bang, aura kekuasaan yang tak ada habisnya runtuh. Dalam sekejap mata, keranjang ini sepertinya menyedot 9 langit serta alam abadi. Berlari, bahkan para eksistensi kuat seperti cucu kekaisaran, Dewa Naga Batu, dan Kaisar yang tak bisa dipecahkan pun tahu bahwa sebuah bencana akan segera menimpa mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu melarikan diri. Saat tempat berjemur itu terbuka, ia menyedot semua orang dari luar, termasuk Kaisar yang tak bisa dipecahkan, Dewa Naga Batu, cucu kekaisaran serta pasukan jurang, Sekte Laut, dan 18 kekuatan. Lebih dari 10.000 ahli terjebak di dalamnya. Ye Qingcheng adalah satu-satunya yang tidak tersentuh. Faktanya, dia juga tidak bisa melarikan diri, hanya saja Li Qiye tidak ingin menyegelnya. Satu-satunya yang melarikan diri adalah Dewa Kalajengking yang berhasil berlari pada waktu yang tepat sebelum pemusnahan surgawi dilepaskan. Apakah itu pemusnahan surgawi? Banyak petani bersujud di tanah karena tekanan aura kekaisaran yang bocor di luar medan perang. Pemusnahan surgawi. Bahkan Mei Aonan pun tercengang saat dia berkemah, ini adalah pemusnahan surgawi dari keranjang penakluk naga kerajaan alkimia pemetikan abadi.
Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ming Yexue. Ming Yexue hanya berdiri di sana dengan tenang dengan aura transendennya seolah dia sudah menduga semua ini. Sangat kuat. Legenda menyatakan bahwa ketika Kaisar Abadi Yao Zu secara pribadi melepaskan pemusnahan pemetikan abadi dari keranjang ini, dia bahkan bisa menangkap makhluk abadi hidup-hidup dan melakukan apapun yang dia mau. Ayah pohon Alpin juga berkomentar secara emosional. Harta karunia apa itu? Bahkan Long Jingxian pun tercengang melihat keranjang bambu melayang di atas kepala Li Qiye. Tanpa diragukan lagi, benda itu bukanlah keranjang penakluk naga yang sebenarnya. Dunia tidak mengetahui bahwa segel dunia Li Qiye adalah batu takdir terhebat di dunia ini, unik sepanjang masa. Setelah secara otomatis menyempurnakan dirinya menjadi segel dunia, ia mampu meniru apapun. Entah itu gunung dan sungai, burung dan binatang, atau bahkan teknik yang tidak dapat diubah, segel dunia mampu meniru semuanya. Ini juga berlaku pada pemusnahan surgawi. Namun proses ini sangat sulit dan membutuhkan kemahiran tingkat tinggi. Inilah alasan mengapa Li Qiye mengajak para dewa raja yang bertransformasi di kerajaan alkimia untuk berpartisipasi. Mereka bekerja sama untuk melepaskan pemusnahan surgawi dari harta karun kaisar mereka yang sebenarnya. Li Qiye kemudian menghabiskan banyak upaya untuk menanamkan serangan ini ke dalam segelnya. Pemusnahan yang direplikasi lebih lemah dari versi aslinya. Namun, pemusnahan tetaplah pemusnahan. Hanya karena dia sedikit lebih lemah bukan berarti dia tidak bisa membantai keberadaan yang kuat. Ada juga keuntungan pada versi pribadinya meskipun kekuatannya lebih lemah. Segel dunia miliknya bisa melepaskannya secara praktis. Penggarap dapat menggunakan senjata takdir mereka yang sebenarnya dengan konsumsi energi darah yang sangat sedikit. Sebaliknya, menggunakan harta karun sejati Kaisar Abadi sangatlah melelahkan. Bahkan seorang God King pun tidak bisa langsung melancarkan pemusnahan surgawi yang kedua. Mereka memerlukan waktu untuk memulihkan energi. Namun, segel dunia Li Qiye bisa menikmati satu demi satu tanpa perlu istirahat. Pemusnahan surgawi, pemetikan abadi. Banyak orang terjatuh ke tanah, telentang setelah melihat keranjang bambu di atas kepalanya. Bahkan keberadaan yang lebih kuat dari yang ada saat ini tidak akan bisa lepas dari pemusnahan jenis ini, mereka pasti akan ditangkap hidup-hidup. Layak menjadi tiran selama ribuan tahun. Raja Naga Harimau memucat karena penghormatan. Dialah satu-satunya yang bisa mendengar gumamannya sendiri. Li Qiye mengingat keranjang bambu yang melayang di atas medan perang serta tubuh kristalnya. Dia menatap Ye Qingcheng yang gelisah dan berbicara, apakah kamu tahu mengapa aku tidak menangkapmu? Ini untuk memberi Anda kesempatan. Karena kamu menantangku, biarlah, inilah kesempatanmu. Bagaimanapun juga, Ye Qingcheng tetaplah seorang jenius. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan serius berkata, bagus, aku akan bertarung denganmu. Apakah kamu berani bertarung dengan tangan kosong? Dia memahami dengan sangat jelas bahwa dalam hal senjata, dia sama sekali bukan tandingan Li Qiye, jadi dia mengandalkan konfrontasi fisik secara langsung. Pertarungan dengan tangan kosong. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, mengapa orang-orang terus berpikir bahwa mereka benar-benar bisa melawanku dengan tangan kosong. Baiklah, karena kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya, aku akan menghiburmu. Semua orang menantikan pertarungan yang akan datang dengan napas tertahan. Ye Qingcheng mempunyai gelar orang nomor 1, namun Li Qiye yang sengit jauh melebihi populasinya. Semua orang mengerti bahwa jika ini adalah pertarungan dengan senjata, pemusnahan surgawi Li Qiye akan langsung menghancurkan Ye Qingcheng. Pertarungan tanpa senjata membuat ini layak untuk disaksikan. Ye Qingcheng telah menyapu generasi muda sebelumnya tanpa senjata apapun. Diketahui bahwa dia mahir dalam pertarungan tanpa senjata, jadi semua orang ingin melihat apakah dia bisa melawan Li Qiye mengingat keadaan saat ini. Di antara kerumunan, hanya Jian Wushuang yang mencibir dengan jijik. Dia adalah satu-satunya yang mengerti bahwa seseorang tidak boleh bertarung melawan Li Qiye dalam pertempuran tanpa senjata. Berdengung, berbagai fenomena muncul satu demi satu di sekitar Ye Qingcheng. Paragon kuno muncul, termasuk para God King dan para iblis kuno. Ada juga gambar matahari terbit ke langit sementara naga sejati terjun ke rawa-rawa mereka saat berbagai alam bermekaran. Dia tidak menahan apapun saat ini. Roda kehidupannya muncul dengan darah umur panjangnya yang melonjak.
Terlebih lagi, darah umur panjangnya sedang dibakar. Aura Dewara meletus dari seluruh tubuhnya seolah-olah dia telah naik ke level ini. Sangat menakutkan. Berkat dari orang bijak dan pembakaran darah panjang umurnya memungkinkan dia mengerahkan kekuatan Dewa Raja. Banyak orang yang terkejut melihat levelnya saat ini. Dia adalah permata terhebat yang diberkati selama beberapa generasi oleh paragon kerajaan Stony Age. Bahkan Kaisar Abadi Si Feng telah memberkatinya sebelumnya. Apalagi dia telah menerima energi darah dari warganya sejak lama. Ini memberinya kondisi terbaik, kondisi yang tidak dapat diimpikan oleh orang lain. Membakar darah umur panjang seseorang adalah hal yang tabu bagi para kultivator, tapi Ye Qingcheng tidak mempermasalahkannya. Di matanya, Li Qiye adalah musuhnya yang paling menakutkan. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Ledakan, Ye Qingcheng menyerang. Satu telapak tangan yang diiringi Grand Dao Agungnya langsung mengarah ke Li Qiye. Tampaknya ada Kaisar Abadi yang memperkuat serangan telapak tangan ini. Ia tidak hanya memiliki gambaran awal serangan seorang kaisar, ia juga memiliki kekuatan perlindungan dari para Sein. Kaisar Palem Penjaga Suci, Ye Qingcheng melantunkan mantra pemberdayaan, membiarkan telapak tangannya memancarkan kekuatan terbesarnya. Dunia berguncang karena menyerah. Belum lagi para Raja Surgawi, bahkan paragon berbudi luhur pun belum tentu mampu menahan serangan telapak tangan ini. Kekuatan Grand Dao terus meningkat seolah telapak tangan ini tidak ada habisnya, kekuatan serangan ini akan terus berlanjut hingga dunia hancur. Ini adalah Dao Ye Qingcheng, serangan telapak tangan terkuat yang pernah dia ciptakan. Dia pernah berkata bahwa setelah menjadi seorang kaisar, teknik ini pasti akan melanda 9 dunia. Itu adalah Dao Surgawi. Bahkan Raja Naga Harimau, seorang jenius dari generasi sebelumnya, tergerak oleh serangan telapak tangan ini. Ye Qingcheng telah memulai Dao surganya sendiri. Bakat seperti itu sungguh menakjubkan. Li Qiye berkedip sekali saat telapak tangan Ye Qingcheng yang tak terkalahkan dengan cepat mendekatinya. Ledakan, 13 istana langsung menjulang ke langit. Li Qiye menerjang ke depan dan melepaskan diri. Tinju tak berbentuk ini tidak membawa perubahan apapun. 13 istana menyala saat bejana kehidupan melayang di dalamnya. Langit tinggi di atas dan 9 neraka di bawah beserta hukum tak terbatasnya selama berabad-abad semuanya tersegel di dalam satu kepalan tangan ini. Langit yang tinggi terjadi di hadapan tinju yang tidak ada duanya ini. Banyak orang yang langsung tertekan saat tinju ini muncul. Mereka merasakan dao mereka sendiri melolong, karena mereka telah kehilangan kekuatan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka merasakan keberadaan abadi yang menanamkan rasa takut di hati mereka. Tinju penindasan surga. Jian Wushuang memanggil namanya dan masih memucat meski sudah pernah melihat tinju ini sebelumnya. Itu telah meninggalkan bekas yang tidak bisa dihilangkan meski hanya melihatnya sekali. Pukulan terkuat selama ribuan tahun hanya akan seseram ini. Bang! Telapak tangan Kaisar Sein Guard milik Ye Qingcheng langsung hancur akibat tinju ini. Fenomena besar dan dao cakrawalanya juga hancur. Dagingnya berceceran di mana-mana akibat serangan ini. Dia bahkan tidak bisa berteriak. Guyuran. Akhirnya, darahnya mengotori medan perang. Sisa-sisa tubuhnya menghantam wilayah atas medan perang kuno. Tinju penindas surga tidak hanya menghancurkan fenomena Ye Qingcheng dan teknik telapak tangan, tapi juga menghancurkan tubuh. Tubuhnya hancur berkeping-keping dengan serpihan-serpihan hancur beterbangan kemana-mana. Namun, Ye Qingcheng tidak mati karena serangan ini. Nasib sebenarnya di dalam dagingnya yang berdaging muncul. Tentu saja, itu disebabkan karena luka parahnya. Pukulan terkuat selama ribuan tahun. Raja Naga Harimau yang terkejut ketika melihat tinju penindas surga. Tidak mungkin. Mei Aonan yang percaya diri juga mundur 3 langkah ke belakang setelah melihat 13 istana melayang di atas Li Qiye. Dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Ke-11 istananya sudah merupakan keajaiban selama berabad-abad. Oleh karena itu, dia bisa meremehkan seseorang dengan gelar nomor 1 seperti Ye Qingcheng. Namun, Li Qiye memiliki 13 istana saat ini. Keberadaan seperti ini benar-benar mencekiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua terguncang melihat 13 istana. Mereka belum pernah mendengar hal seperti sebelumnya, pemandangan ini di luar jangkauan mereka. Nasib Ye Qingcheng yang sebenarnya perlahan-lahan melayang dari reservoir darah. Meskipun dia selamat, dia masih ketakutan saat melihat ke arah Li Qiye.
Dia bangga sepanjang hidupnya, tapi Li Qiye telah menghancurkan kebanggaan ini menjadi jutaan keping. Menyebarkannya ke seluruh tanah. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan menghabisimu atau tidak setelah pelanggaran dan rencanamu yang berulang kali melawanku. Li Qiye melihat ke arah tubuh Ye Qingcheng yang hancur dan perlahan berkata, kamu tidak terlalu pintar. Batu cermin bercahaya dapat mengakhiri masa lalu dan masa kini, namun Anda tidak pernah menggunakannya untuk melihat bayangan Anda sendiri. Aku memberikan segalanya, namun kamu berani untuk tidak menghormatiku, sungguh-sungguh. Apa yang kamu bicarakan? Ye Qingcheng bingung karena dia tidak mengerti maksud dari apa yang baru saja dikatakan Li Qiye. Sungguh tertidur, sungguh menyia-nyiakan batu cermin bercahaya. Hatimu yang cerah dibutakan oleh kesombonganmu sendiri. Li Qiye dengan lembut menenangkan, Kaisar Abadi Bisi jauh lebih bijaksana darimu dalam hal ini. Ye Qingcheng takut sekaligus penuh skenario. Kata-kata ini membuat pikiran kacau balau. Meskipun dia tidak mengetahui rahasia detailnya, dia tahu bahwa Li Qiye sedang membicarakan asal-usulnya. Dari semua orang di sini, hanya Ming Yexue yang sedikit mengerti. Dia menutup kepalanya untuk mengingat beberapa adegan dari zaman yang jauh. Gambaran muncul di pikiran seolah-olah semuanya baru terjadi kemarin. Ada gagak hitam yang telah berubah menjadi seorang pemuda, membawa kerikil kecil melintasi 9 dunia. Meskipun merupakan batu penentu kerajaan, Ye Qingcheng sebenarnya tidak tahu segalanya tentang asal-usulnya. Dia hanya merasakan satu atau dua hal secara samar. Dia tidak tahu bahwa di era yang jauh itu, Li Qiye telah memasuki lukisan itu di dalam rumah utama. Di tempat itu, dia mengguncang langit dan bumi. Akhirnya, 3 batu dewa jatuh dari dalam. Saat batu ini jatuh, mereka ingin terbang ke 3. Li Qiye, sebagai gagak hitam, langsung mengambil batu yang tampaknya paling cerdas itu. 2 lainnya berhasil melarikan diri dari kota Bian dan penarikan keluar dari dunia binatang. Salah satunya diambil oleh kerajaan alkimia. Kemudian, Kaisar Abadi Si Feng mendapatkan yang lainnya. Kerajaan alkimia akhirnya mempersiapkan yang pertama menjadi Kaisar Abadi Bisi. Adapun batu lainnya, akhirnya menjadi batu penentu kerajaan tepi berbatu, Ye Qingcheng yang sekarang. Sedangkan batu gagak hitam, dia terus membawanya. Dia menggunakan energi duniawi terbaik dan mata air abadi yang tersedia untuk mengolahnya. Dia bertujuan untuk memodifikasi menjadi makhluk yang paling tiada taranya sepanjang kekekalan. Belakangan, terjadi bentrokan antara dia dan Permaisuri Hongtian, yang mendorong keputusannya untuk berhibernasi dalam waktu lama. Pada saat ini, Kaisar Alkimia 100 kehidupan datang membawa sebuah permintaan. Kerajaannya bersedia menggunakan kekuatan seluruh negara serta obat-obatan roh terbaik dan energi dari Vena Alkimia untuk mengolah batu suci ini. Gagak kegelapan menerima permintaan tulus sang kaisar karena kepercayaan Li Qiye padanya. Kaisar menepati janjinya. Setidaknya, ini adalah sesuatu yang benar-benar disukai Li Qiye dari sang kaisar, dia tidak pernah melupakan janji masa lalu. Kamu harus tahu bahwa sebagai batu cermin bercahaya, asal-muasalmu tidak membiarkanmu menjadi eksistensi yang kuat. Alasan keberadaanmu bukanlah untuk mencapai tujuan yang tak terkalahkan tetapi untuk berkontribusi pada dunia binatang. Sayangnya, Anda tidak pernah menyadarinya. Li Qiye menatap Ye Qingcheng yang terkejut dan terkejut. Dia perlahan berjalan mendekati Ye Qingcheng dan berkata, saatnya ini berakhir, tidak ada jalan untuk kembali setelah satu langkah yang salah. Ye Qingcheng terkejut. Dia mundur dan berteriak, "Senior, jangan lupakan kesepakatan kita." Dengan itu, bayangan turun dari langit, mendarat di depan Ye Qingcheng untuk melindunginya. Dia memancarkan aura menakutkan yang membanjiri. Pemandangan itu, setiap helai energinya disapu oleh orang-orang yang hadir. Semua orang tersentak setelah melihat orang ini. Ini adalah iblis yang sangat jompo. Ia melambangkan lembu dan bertubuh manusia dengan 3 kaki. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia memancarkan aura God King yang kental. Setiap helai energinya sebesar air terjun, mampu meruntuhkan langit. Seorang dewa, bahkan ayah pohon menjadi serius saat dia menatap lelaki tua ini dengan intens. Jadi itu adalah sisa dari alam binatang ilahi. Li Qiye melirik setelah melirik lelaki tua yang mirip monster itu. Orang tua itu terkejut saat mengetahui Li Qiye bisa mengenalinya. Dia tertawa bahak, kaum muda saat ini sungguh tidak dapat diduga. Setelah jutaan tahun, masih ada yang mengenali tulang-tulang tua ini.
Seseorang dari alam binatang ilahi. Banyak orang terkejut setelah mendengar ini. Alam binatang ilahi telah menguasai dunia pengobatan batu selama beberapa generasi. Setelah kehancurannya, murid-muridnya tidak pernah muncul lagi di dunia ini. Tapi sekarang, seorang lelaki tua dari sekte ini muncul entah dari mana, dan dia adalah seorang God King. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Raja Naga Harimau yang berpengetahuan luas bertanya, ini dulunya adalah nenek moyang dari alam binatang. Cukup menyenangkan bahwa sekelompok sisa-sisa sepertimu bisa bersembunyi di lembah ilahi di mana bahkan burung pun tidak mau membuang udara. Paling tidak, tidak ada yang memburumu. Tapi sekarang, kalian yang sudah tua mulai bersiap keluar, ini bukan ide yang bagus. Li Qiye memandang orang tua itu dan tersenyum. Ini adalah urusan lembah ilahi kami, Anda tidak perlu khawatir. Orang tua itu dengan serius berkata, Junior, ayo buat kesepakatan. Bocah ini sangat penting bagi kami jadi saya ingin membawanya pergi. Sebagai ketidakseimbangannya, kami berjanji untuk tidak mengganggu jalanmu di masa depan. Mampu memaksa God King untuk bernegosiasi dengan sungguh-sungguh luar biasa. Faktanya, God King ini juga takut pada Li Qiye. Tentu saja, siapapun akan waspada terhadap pemusnahan surgawi. Kamu salah. Li Qiye berkata, jika kalian para makhluk neraka ingin keluar dari lembah ilahi, maka saya pasti akan membunuh kalian semua. Seorang Buddha lumpur yang menutupi sungai tidak dapat melindungi dirinya sendiri, apalagi membela orang lain. Junior, jangan memaksakannya. Jika saya mengambil tindakan, Anda mungkin tidak dapat menahan saya di sini. Aku akan membawa anak ini pergi. Orang tua itu menurunkan nada suaranya. Ambisi yang sangat besar. Alam binatangmu sebenarnya masih ingin menguasai dunia binatang itu lagi. Ye Qingcheng bisa berkomunikasi dengan tempat ini, jadi dia berguna. Sayangnya, ini hanyalah mimpi belaka, kamu harus melepaskan pikiran ini. Li Qiye mencibir. Pergi. Dalam sekejap, lelaki tua itu memanggil spanduk yang mengeluarkan auman naga tanpa henti. Ada sulaman naga emas hidup di bendera ini yang sepertinya akan berkibar. Spanduk naga melingkar. Mata Li Qiye bersinar dan dia segera memusatkan perhatian pada benda itu. Mati. Orang tua itu kekurangan sedikit darah berumur panjang ke benderanya. Aura transformasi melonjak dalam sekejap. Seekor naga emas yang melolong terbang keluar dan langsung terbang menuju Li Qiye. Naga emas ini tidak tampak seperti gambar, melainkan lebih seperti aslinya. Naga ini sungguh luar biasa. Pergi. Setelah melakukan itu, lelaki tua itu berteriak pada Ye Qingcheng. Dia bermaksud mundur karena dia tidak ingin bertarung panjang melawan Li Qiye. Spanduk dalam bentuk naga emas menerjang langsung ke arah Li Qiye. Naga yang tampak hidup ini dipersenjatai dengan aura kekuasaan yang tak terpecahkan yang mampu mengoyak langit dan bumi. Membantah, Li Qiye berteriak dan membuka keranjang bambunya, lalu mengarahkannya ke naga emas. Terbukanya keranjang menandakan datangnya kekuatan surgawi, segudang keberadaan bersujud di hadapannya. Bahkan eksistensi yang lebih kuat pun akan ditangkap tanpa batas waktu. Pemusnahan surgawi, pemetikan abadi. Li Qiye melancarkan pemusnahan lagi, menyebabkan banyak orang gemetar. Beberapa langsung jatuh ke tanah di bawah tekanannya. Namun, naga emas ini sepertinya memiliki kekuatan hidup sendiri, itu penuh dengan kecerdasan dan semangat. Saat keranjang dibuka, sepertinya dia tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Ia meraung dan langsung menerobos untuk melarikan diri. Orang tua yang memberi jalan bagi Ye Qingcheng terkejut melihat naga itu berlari. Ini adalah senjata yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, namun senjata itu kabur tanpa ragu-ragu. Ye Qingcheng berlari keluar dari kota Bian, tapi lelaki tua yang berada di belakang masih belum berhasil keluar. Raungan binatang buas terdengar entah dari mana. Di tengah semua aksi, raungan ini menekan semua makhluk hidup. Sepertinya itu berasal dari zaman prasejarah, seruan Raja Binatang Buas. Patung batu Bian di atas mansion tiba-tiba menjadi hidup. Meletus. Dengan ledakan besar, keempat kakinya yang berat menghantam lelaki tua itu. Setan lembu berkaki 3 ini adalah seorang God King. Saat dia melihat Bian datang, dia berteriak untuk mendapatkan hukum kaisar tertinggi dalam upaya untuk memblokir serangan ini. Namun, Bian kembali menangis. Gerbang rumah utama terbuka dan energi tak berujung keluar mengalir. Seolah-olah ada banyak sekali Bian di dalam yang semuanya terbangun sekaligus.
Batu Bian tiba-tiba menjadi dewa seluruh Bian dan meminjam energi yang sangat besar ini untuk menghancurkan lelaki tua itu di bawah cakarnya. Apalagi God King dengan hukum kaisar yang luar biasa ini dihancurkan setelah diinjak-injak oleh Bian. Semua daunnya hancur. Tidak peduli bagaimana lelaki tua ini berjuang dalam waktu singkat ini, tidak peduli hukum jasa macam apa yang tak terhentikan yang dia gunakan untuk menyerang binatang itu, dia pada akhirnya tetap dicabik-cabik oleh Bian. Potongan dagingnya berceceran di mana-mana saat dia akhirnya mati karena kekuatan. God King yang masih hidup dan sehat tadi hancur berkeping-keping, pemandangan mengejutkan ini membuat takut semua orang yang hadir. Sebelumnya, mereka berasumsi bahwa Bian di atas rumah induk hanyalah sebuah patung pahatan, sebuah karya seni, tidak ada yang mengira itu adalah makhluk hidup. Tapi sekarang, Bian ini benar-benar membunuh seorang God King, menyebabkan banyak orang ketakutan. Keberadaan ini terlalu menakutkan. Beberapa orang mengeluarkan keringat dingin sementara yang lain diam-diam memuji kekayaan mereka sendiri karena tidak memutar patung ini sebelumnya. Kalau tidak, mereka juga bisa hancur berkeping-keping karenanya. Setelah melakukan pekerjaan singkat di God King ini, Bian menatap semua orang seperti binatang dewa. Mata batunya justru menyala, menyebabkan banyak orang kehilangan akal. Saat ini ia menyerupai binatang dewa tertinggi yang mengawasi wilayahnya. Mereka yang memunculkannya bahkan tidak berani bernapas dengan suara keras. Kembali, Li Qiye berteriak. Tongkat abadi sudah ada di tangan, dialah yang mengendalikan Bian ini. Setelah mendengar perintahnya, Bian melompat kembali ke atap rumah utama dan kembali menjadi patung. Pada saat yang sama, gerbangnya tertutup sekali lagi sementara energi besar dari sebelumnya juga menghilang. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya tenang dan berhenti sambil melihat ke arah gerbang rumah utama yang tertutup, apa yang ada di dalam. Itu adalah energi tak berujung dari rumah utama yang memungkinkan Bian membunuh God King dalam sekejap. Hal ini membuat orang penasaran dengan apa yang ada di dalam mansion tersebut. Apa yang ada di dalamnya sehingga membuat Bian menjadi begitu menakutkan. Namun, ketika pintu dibuka, tidak ada yang berani menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam. Bahkan seorang God King pun tertipu, jadi siapa yang berani bertindak sembarangan. Kini, setiap kali orang menatap patung Bian dengan gugup, mereka merasa matanya masih menyala seperti sebelumnya. Li Qiye menyingkirkan tongkat abadi itu. Long Jingxian terkejut melihatnya begitu tenang tanpa niat mengejar Ye Qingcheng. Ayolah, Ye Qingcheng sudah melarikan diri. Li Qiye sambil tersenyum berkata, tidak perlu terburu-buru. Seorang beku dapat lari tetapi kuil tidak dapat melarikan diri, tidak akan sulit untuk membunuhnya nanti, jadi biarkan dia hidup dalam ketakutan selama beberapa hari berikutnya. Kami akan menanganinya setelah menyelesaikan beberapa masalah di sini. Oleh karena itu, dia membuka keranjang bambu dan mengocoknya dengan lembut. Dalam sekejap mata, banyak sekali tubuh yang jatuh ke medan perang, mengeluarkan suara berdebar setiap kali ada tubuh yang menghantam bumi. Ini semua adalah pakar dari aliansi yang dia tangkap sebelumnya. Semuanya telah dihilangkan, termasuk Taiyang Wang dan Sein Perdana Laut yang mengkristal. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat mayat-mayat ini menumpuk di pegunungan. Ini adalah penandatanganan pasukan hanya dengan satu gerakan. Berdengung, keranjang terbuka lagi ketika 3 orang lagi jatuh. Dewa Naga Batu, cucu kekaisaran, dan kaisar yang tak bisa dipecahkan semuanya tergantung di sana tanpa bisa bergerak sama sekali. Namun, mereka setidaknya masih hidup dibandingkan yang lain. Namun demikian, nasib mereka terserah orang lain untuk memutuskan setelah diserang oleh Immortal Plucking. Bahkan orang yang lebih kuat dari mereka pun tidak bisa lepas dari nasib ini. Pemusnahan surgawi ini luar biasa. Ayah pohon Alpin sendiri kagum dengan kekuatan keranjang penakluk naga. Keranjang penakluk naga adalah senjata takdir sebenarnya dari kaisar pertama kerajaan alkimia, Kaisar Abadi Yaozu. Kaisar memiliki akar alkimia, jadi dia adalah kaisar alkimia dan kaisar abadi. Senjata takdir aslinya tidak lazim karena berbentuk keranjang bambu. Bahkan diyakini mampu menampung naga dan burung phoenix sejati. Li Qiye melihat ketiga orang yang tergantung di sana dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tahu kenapa aku belum membunuh kalian bertiga? Saya tidak bisa dibunuh, Anda tidak akan pernah menghancurkan fisik kristal saya. Kaisar yang tidak bisa dipecahkan berteriak dengan marah. Li Qiye tersenyum dan dengan santai menjawab, oh,
Apakah saya perlu mematahkan fisik Anda? Saya hanya perlu duduk di sini dan menunggu tubuh kristal Anda hilang. Kecuali kamu bisa menggunakannya selamanya, kamu hanyalah seekor ikan di piring pemotong, menungguku melakukan apa yang aku mau. Kaisar sepertinya sedang memasukkan roti ke dalam tenggorokannya setelah mendengar jawaban ini, dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Lakukan sesukamu. Jika kamu mampu, berikan aku kematian yang cepat. Sebaliknya, Dewa Naga Batu tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Dia tahu bahwa semuanya telah diputuskan saat dia ditangkap oleh penghancuran pemetikan abadi. Setidaknya kamu adalah seseorang yang memiliki keberanian menghadapi kematian. Li Qiye mengangguk, jangan khawatir, aku akan mengeksekusi kalian semua agar orang-orang di dunia pengobatan batu mengetahui nasib orang-orang yang menentangku. Ketiganya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terhentikan di generasinya masing-masing, tetapi mereka kini telah ditangkap hidup-hidup oleh seorang junior. Mereka tergantung di sana karena Li Qiye ingin memberi pelajaran kepada mereka di depan orang banyak. Sementara itu, Li Qiye hanya duduk diam di langit. Ketika semua ahli di dekat kota Bian melihat mereka bertiga, mereka merasa sedikit tercekik. Cucu kekaisaran, Dewa Naga Batu, dan Kaisar yang tak terpecahkan, semua keberadaan ini akan mampu membuat dunia bergetar. Tapi hari ini, mereka dipajang untuk ditunjukkan Li Qiye kepada dunia. Seiring berjalannya waktu, fisik kristal Kaisar yang tidak dapat dipecahkan akhirnya menghilang. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Faktanya, di luar Kaisar Abadi Jingyu, tidak ada seorang pun di generasi selanjutnya yang dapat menggunakannya secara terus-menerus. Faktanya, hanya legenda bahwa Kaisar sendiri dapat menggunakannya terus-menerus. Baiklah, ini waktunya untuk memulai. Li Qiye turun dari langit dan memandang ke arah kelompok itu sambil tersenyum, siapa yang akan menjadi Algojo. Sejenak, kerumunan itu saling melirik satu sama lain. Banyak orang diam. Keberadaan seperti ayah pohon tidak akan melakukan hal seperti itu, jadi ini diserahkan kepada juniornya. Namun, tidak banyak generasi muda yang berani mengeksekusi ketiga hal tersebut. Ini sama saja dengan menghasut pertikaian berdarah melawan sekte laut dan kerajaan tepi berbatu. Aku, Long Jingxian adalah orang pertama yang melompat turun. Gadis ini berani melakukan apa saja, dia lebih dari siap sambil menggosok kedua telapak tangan. Penonton merenung setelah melihat ini, mengira gadis ini terlalu pembohong. Kamu tidak perlu melakukan ini. Membuat seorang gadis menjadi Algojo adalah hal yang sangat sia-sia. Li Qiye ditahan dan menolak tawarannya. Long Jingxian menyelesaikannya dan dengan cepat menjawab, apa masalahnya, kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Lagi pula aku tidak mau melakukannya. Ketiga pembuka itu hampir muntah darah karena marah. Mereka semua adalah eksistensi yang hebat, namun mereka harus menanggung penghinaan ini. Haha, aku akan melakukannya. Orang lain akhirnya keluar. Basilis bermata empat itulah yang memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Adiknya, Yang Mulia Basilis, langsung melotot melihat kemajuannya. Memenggal orang ketiga ini di hadapan begitu banyak orang sama saja dengan menyatakan perang terhadap sekte mereka. Namun, Basilis bermata empat itu mengumpulkan keberanian barunya entah dari mana dan dengan sengaja mengabaikan adiknya. Berani, aku sangat menghargai orang-orang yang berani. Li Qiye memandangi Basilis dan mengangguk sambil tersenyum, oke, silakan. Bersambung.